Assalamualaikum, Jenius. Kita di bab 251-260. Selamat bersantai. Bab 251. Bab 251 membunuh iblis bumi. Setiap kali Jiang Chen mengedarkan keterampilan transformasi naga, dia akan memiliki perasaan kekerabatan dengan jimat darah. Situasi ini telah memberinya lebih banyak kepercayaan terhadap kekuatannya. Setelah tanda naga disuntikkan ke jimat darah, Jiang Chen telah mendapatkan kendali penuh atasnya. Dengan pikiran, jimat darah berubah menjadi jejak cahaya saat mengejar iblis bumi. Swosh-swosh, jimat darah bersinar terang. Dalam sekejap, lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dan berkelok-kelok menjadi jaring merah darah raksasa. Jaring itu menjebak iblis bumi, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum, iblis bumi mengaum dan berjuang, serta melepaskan sejumlah besar api iblis dalam upaya untuk membebaskan diri dari penawanan jimat darah. Tapi, tidak satupun upaya itu berhasil sama sekali. Ketakutannya pada jimat darah datang dari lubuk hatinya. Dalam pikirannya, jimat darah ini adalah benda paling menakutkan di dunia. Lampu merah darah terus menahan iblis bumi. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, tidak mungkin ia bisa melepaskan mereka dari tubuhnya. Aku tidak pernah mengira jimat darah bisa begitu kuat. Itu benar-benar menjebak iblis bumi, sepenuhnya. Xuan Ye benar-benar terkejut. Kupikir kita harus bertarung dalam pertempuran yang sulit, tetapi hanya dengan jimat darah saja, iblis bumi terperangkap. Ini benar-benar menakutkan, Wu Jiu berkata dengan emosi yang campur aduk. Iblis bumi terlalu kuat, dan tidak ada dari mereka yang memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya secara langsung. Pasti akan ada pertempuran yang sulit. Namun, kekuatan jimat darah benar-benar melebihi harapan mereka, itu benar-benar menjebak iblis bumi. Mengaum, iblis bumi menjadi sangat marah. Karakteristiknya yang jahat dan brutal benar-benar dilepaskan sekarang. Dengan jumlah energi iblis yang tampaknya tak ada habisnya, ia terus melawan, mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari jebakan. Tapi jelas, ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Lampu merah darah bahkan bisa memaksa kembali prajurit jiwa tempur. Meskipun iblis bumi luar biasa kuat, ia masih akan terluka oleh lampu merah darah. Silakan baca di New Novel 0R. Kemudian, sisi kaku yang menutupi tubuh iblis bumi terbelah oleh lampu merah darah, dan darah mulai mengalir keluar dari lukanya. Haha, iblis bumi akan mati, kita bahkan tidak perlu menyerang. Itu ditakdirkan, Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Oh, tepat pada saat ini, iblis bumi mengeluarkan raungan liar. Semua sisik di tubuhnya hancur dalam sekejap, dan pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat keluar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan pemanggilan yang misterius. Ketika kekuatan isap muncul, aliran udara di dalam seluruh gua iblis mulai bergulir. Iblis bumi menyedot semua energi iblis di dalam gua iblis ke dalam tubuhnya, dan bahkan iblis jahat yang bersujud di tanah, memujanya, tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan hisap. Energi iblis dalam tubuh mereka tersedot keluar, dan langsung masuk ke tubuh iblis bumi. Kekuatan pemanggilan sangat menakutkan, terutama di tempat seperti ini. Iblis bumi telah membuat seluruh tempat ini menjadi kumpulan energi iblisnya sendiri, dan selama dia bertarung di gua ini, dia bisa memanggil energi spesies iblis manapun dan menjadikannya miliknya. Oh tidak, iblis bumi memanggil lebih banyak energi, dia akan menggunakan energi itu untuk membebaskan diri dari penangkaran jimat darah, maka dia pasti akan kabur dari sini. Xuan Ye berkata, tekanan dan efek penahan dari Blue Talisman bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh iblis bumi ini. Namun, karena ia memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya, ia dapat terus melawan lampu darah. Bahkan jika lampu darah dapat terus melukainya, itu akan memakan waktu lama sebelum iblis bumi benar-benar terbunuh. Jiang Chen mengerutkan alisnya, dia tidak menyangka bahwa iblis bumi ini benar-benar dapat memanggil energi dari makhluk iblis lainnya dan menjadikannya miliknya. Tidak heran mengapa iblis bumi terus bersembunyi di sini dan tidak mau pergi. Di negeri ini, itu benar-benar raja. Sepertinya kita benar-benar beruntung. Tanpa bantuan Blue Talisman, tidak mungkin kita bisa mengalahkannya dengan kekuatan kita sendiri. Wu Jiu berkata, kita tidak bisa terus membuang waktu seperti ini, kita harus menyerang sekarang. Kata kuning besar, iblis bumi sebenarnya menggunakan energi dari seluruh gua iblis untuk melawan lampu darah, dan tidak ada yang tahu berapa lama ini akan bertahan. Pintu ke dunia luar akan segera terbuka, dan tidak ada banyak waktu lagi. Jika kita ingin menyerang, hanya saudara Jiang yang bisa melakukannya. Lampu darah ini hanya mengenali dan menerimanya, jadi jika kita mendekatinya, kita juga akan menderita dari serangan mereka. Xuan Ye berkata, baiklah, aku akan menyerang. Jiang Chen memperkuat semangatnya. Mereka tidak bisa membiarkan ini berlangsung selamanya. Dia harus menyerang dan menyebabkan cedera mematikan muncul di bumi iblis. Tidak mungkin, saudaraku, jarak antara kamu dan iblis bumi terlalu besar. Setelah iblis bumi menghitung serangan, kamu akan mati. Wu Jiu menentang gagasan itu. Saya punya cara untuk melakukannya. Kita tunggu saja selama 2 jam. Jumlah waktu ini lebih dari cukup untuk menyebabkan gangguan besar dan kemarahan pada keadaan pikirannya. Pada saat itu, semua perhatiannya akan tertuju pada jimat darah, dan akan sepenuhnya mengabaikan kita. Saya akan menyerangnya pada saat itu, dan saya yakin saya akan dapat menyebabkan cedera yang tidak dapat disembuhkan pada iblis bumi ini. Jiang Chen berkata sambil menyipitkan matanya. Baik. Kakak, ambil tombak ini, gunakan saat kamu menyerang nanti. Wu Jiu menyerahkan tombak di tangannya kepada Jiang Chen.
Ini adalah salah satu senjata tempur peringkat sempurna terbaik, dan meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan senjata raja, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata tempur peringkat sempurna biasa itu. Baik, Jiang Chen tidak menolaknya. Dengan senjata tempur berperingkat sempurna ini, dia lebih percaya diri dalam menghadapi iblis bumi. Mengaum, waktu berlalu, dan segera, 2 jam telah berlalu. Dalam 2 jam ini, iblis bumi telah bertarung tanpa henti melawan jimat darah, tetapi kemampuan penindasan jimat darah terhadap iblis dan iblis sangat kuat, jadi tidak peduli seberapa keras iblis bumi berjuang, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Selain itu, serangan terus-menerus dari lampu darah telah menyebabkan banyak luka muncul di tubuhnya, dan darah terlihat di mana-mana. Tapi, cedera semacam ini sebenarnya tidak menimbulkan banyak efek negatif pada kekuatan tempur iblis bumi. Itu masih bisa terus menyerap energi iblis yang tak ada habisnya di gua iblis sambil melawan jimat darah pada saat yang sama. Seperti yang diperkirakan Jiang Chen, setelah bertarung tanpa henti selama 2 jam, akumulasi kemarahan telah menyebabkan iblis bumi menjadi sangat terganggu. Keempat matanya telah berubah menjadi merah sepenuhnya, dan sekarang, ia telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk melawan jimat darah dan mencari tahu bagaimana ia bisa melarikan diri. Itu benar-benar lupa tentang manusia di sebelahnya. Tatapan kejam muncul di mata Jiang Chen. Dia meraih tombak emas dan bersiap untuk menyerang. Hati-hati, Wu Jiu mengingatkan. Bibir Jiang Chen melengkung ke atas. Tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, kepanikan tidak pernah terlihat di wajahnya. Mentalitasnya begitu kuat sehingga dia tidak akan terganggu bahkan jika surga runtuh. Saat dia menyerang, hanya ada rasa percaya diri di wajahnya. Sebagai orang suci yang pernah menjadi yang terbesar di dunia, penilaiannya telah sampai pada tahap di mana tidak ada yang bisa menandinginya. Juga, dia memiliki pengalaman tempur yang luas. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa iblis bumi telah sepenuhnya melupakan semua hal lain, dan pikirannya sepenuhnya terfokus untuk melawan jimat darah. Oleh karena itu, Jiang Chen telah menghukum mati iblis bumi dalam pikirannya. Berdengung, tombak emas di tangan Jiang Chen menghasilkan beberapa suara mendengung. Energi yang kuat berubah menjadi tanda naga dan menutupi permukaannya. Dalam sepersekian detik, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri, dan muncul dalam jangkauan jimat darah. Swosh-swosh, dalam sekejap, 9 Jiang Chen yang identik muncul pada saat yang sama dan mengepung iblis bumi yang marah. Sungguh keterampilan gerakan yang muskil. Melepaskan 9 salinan identik dirinya di tengah pertarungan dan menggunakannya untuk mengalihkan fokus dan pikiran musuh. Aku tahu spesies serigala langka yang bisa menggunakan keterampilan gerakan yang kuat ini. Ini sangat kuat, dan bagus untuk mengejutkan musuh. Xuan Ye sekali lagi terkejut dengan ini. Setelah mengenal Jiang Chen, dia lupa berapa kali Jiang Chen mengejutkannya. Di dalam pancuran cahaya darah, iblis bumi memusatkan semua perhatiannya pada jimat darah, tetapi tertegun sesaat setelah melihat begitu banyak sosok tiba-tiba muncul di sekitarnya. Dalam kemarahan yang ekstrim, ia melambaikan telapak tangannya yang besar dan menamparkan beberapa Jiang Chen di depannya menjadi berkeping-keping. Tetapi pada saat yang sama, serangan Jiang Chen yang sebenarnya telah tiba. Jiang Chen mengeluarkan teriakan kejam. Semua 1000 tanda naga di tubuhnya mulai bergetar hebat pada saat yang sama, memberi Jiang Chen kekuatan yang luar biasa. Dia mendorong tombak emas ke depan, dan tanpa banyak perlawanan, senjata tempur peringkat sempurna yang perkasa menembus tubuh iblis bumi. Tombak itu telah mencapai titik vitalnya, Iblis bumi menjadi lebih marah, dan kekuatan luar biasa meledak keluar dari tubuhnya. Ekspresi Jiang Chen berubah saat dia merasakannya. Tanpa ragu-ragu, dia menarik tombaknya dan mulai mundur. Pada saat yang sama, dia melepaskan Vireton Combat Armor. Bahkan dengan semua itu, Jiang Chen masih dipukul mundur oleh kekuatan yang luar biasa, dan dia hanya bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya ketika dia hampir 3.500 meter jauhnya dari tempat dia dipukul mundur. Kidan darahnya dalam keadaan berantakan, menyebabkan dia merasa sangat tidak enak, dan wajahnya juga pucat pasi. Wu Jiu, Xuan Ye dan Big Yellow segera terbang ke Jiang Chen. Apa kamu baik-baik saja? Wu Jiu bertanya. Saya baik-baik saja. Setan bumi sudah selesai. Seringai muncul di wajah Jiang Chen. Mengaum, iblis bumi yang terperangkap oleh lampu darah terluka parah oleh serangan Jiang Chen. Sebuah lubang bisa terlihat di dadanya, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Meskipun iblis bumi masih berperilaku brutal, auranya semakin lemah. Ini adalah cedera yang mematikan, siapapun pasti sudah mati sekarang. Iblis bumi ini memang kuat, itu masih bisa melawan dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Xuan Ye berkata dengan emosi campur aduk. Meski begitu, pria besar ini akan segera mati. Saya tidak berpikir itu memiliki lebih banyak darah untuk tumpah. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen telah menggunakan tombak untuk menyebabkan cedera yang tak terbayangkan pada iblis bumi, tetapi karena iblis bumi begitu kuat, jika dia bisa melarikan diri sekarang dan menemukan tempat untuk bersembunyi, dia masih bisa perlahan pulih. Tapi sayang sekali, ia terperangkap oleh Blood Talisman, dan seluruh kekuatannya digunakan untuk menahan kerusakan yang disebabkan oleh Bloodlight, jadi tidak mungkin ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya, iblis bumi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Auranya menjadi sangat lemah, dan momentum agresifnya juga hilang. Itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanggil lebih banyak energi sekarang. Iblis bumi sedang sekarat, mata Jiang Chen berbinar. Dia mengulurkan tangannya, lalu Blood Talisman langsung terbang kembali dan jatuh ke telapak tangannya. Jiang Chen menyimpan jimat darah. Setelah itu, rombongan naik ke Earth Devil.
Iblis bumi saat ini tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi mereka, jadi tanpa ragu-ragu, Jiang Chen dengan paksa menusuk tenggorokan iblis bumi dengan tombak, membunuhnya tanpa perlawanan. Setelah itu, Jiang Chen menamparkan kepala iblis bumi dan menghancurkannya. Dalam sekejap, jiwa iblis hitam keluar dari tengkorak yang hancur, dan dia meraihnya dengan tangannya. Bab 252. Bab 252 Pertarungan Agak Mati. Merasakan energi besar yang terkandung dalam jiwa iblis, ekspresi lega akhirnya muncul di wajah Jiang Chen. Aku telah melalui banyak hal untuk mendapatkanmu. Saudara Yan, tunggu saya kembali, hidup Anda akan diselamatkan. Jiang Chen memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia bisa membayangkan Han Yan sekali lagi berdiri di depannya, penuh dengan energi. Dia akhirnya mencapai tujuannya. Han Yan adalah saudara laki-laki pertamanya setelah dia bereinkarnasi. Persahabatan Han Yan telah menyentuhnya. Tindakannya yang berani melindungi Yan Chenyu di saat bahaya, kesediaan untuk mengorbankan hidupnya sendiri demi saudaranya. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Saudara Jiang, Anda telah menjadi salah satu legenda neraka-neraka kali ini dengan mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Anda tidak hanya merampok setiap prajurit di kota Inferno, Anda bahkan membunuh iblis bumi yang mengerikan. Xuan Ye berkata sambil tersenyum. Prestasi Jiang Chen pasti akan dicatat dalam sejarah neraka-neraka, dia akan menjadi eksistensi yang semua orang akan tahu untuk waktu yang akan datang. Juga, setelah apa yang telah dilakukan Jiang Chen di kota neraka, orang-orang yang dirampok di dalam kota neraka pasti akan lebih sering terjadi, dan pencurian besar mungkin terjadi juga. Ini juga menunjukkan bahwa neraka-neraka akan menjadi lebih kacau di masa depan. Ayo pergi, saatnya kembali ke Inferno City. Kami akan menunggu di sana untuk pembukaan pintu ke dunia luar. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Setelah mendapatkan jiwa iblis-iblis bumi, beban berat di hatinya akhirnya terangkat, dan dia tidak punya hal lain untuk dilakukan di neraka-neraka. Selain itu, Jiang Chen telah memperoleh banyak manfaat dalam perjalanannya ke neraka-neraka. Tidak hanya dia menembus kerana inti ilahi, dia juga memiliki sejumlah besar kekayaan yang berada di luar imajinasi siapapun. Dengan kekayaannya saat ini, dia dapat dengan mudah mendirikan sekte besar di Provinsi Qi. Selain itu, Jiang Chen memiliki elemen penting lainnya untuk mendirikan sekte besar. Dia memiliki urat energi di kota Red Sun. Namun, Jiang Chen saat ini tidak memiliki niat untuk mendirikan sektenya sendiri. Baik, Wu Jiu dan Xuan Ye mengangguk. Keduanya memiliki emosi yang campur aduk tentang meninggalkan neraka-neraka. Namun, tidak ada keraguan mereka merasa bersemangat. Salah satu dari mereka telah terperangkap di ruang miasma beracun selama 10 tahun, dan hampir mati di sana. Yang lainnya telah tinggal di lingkungan neraka-neraka yang keras selama 7 tahun. Bagi mereka berdua, neraka-neraka seperti penjara raksasa, dan keinginan mereka untuk meninggalkan lubang ini jauh lebih kuat daripada Jiang Chen dan Big Yellow. Juga, Wu Jiu baru saja pulih ke puncak ranah inti ilahi, dan dia masih memiliki jalan panjang untuk kembali ke puncaknya. Begitu dia meninggalkan neraka-neraka, hal pertama yang akan dia lakukan adalah fokus memulihkan kultivasinya dengan semua usahanya. Kakak Jiu, ini tombakmu. Terima kasih sudah membantu saya. Jiang Chen menyerahkan tombak itu kepada Wu Jiu, silakan baca di Nyun Novel 0R, haha, potong formalitas. Wu Jiu tertawa ketika dia mengambil tombak itu. Kemudian, dia menepuk bahu Jiang Chen. Kelompok itu dengan cepat menemukan pintu keluar dan meninggalkan gua iblis. Setelah itu, mereka langsung terbang menuju Inferno City. Kakak Jiu, skill yang baru saja kulihat kamu gunakan, itu Dao of War, kan? Jiang Chen bertanya, kamu benar, tapi, sangat sulit untuk berkultivasi. Wu Jiu menggelengkan kepalanya. Dia bertekad untuk menerobos ke alam Raja Tempur dan mulai menguasai hukum dimensi. Dia mengerti satu hal, alam Raja Tempur adalah alam tertinggi, dan sangat sulit untuk mencapainya. Itu bukan sesuatu yang bisa terburu-buru. Saya perhatikan ketika saudara Jiu melepaskan Dao of War, Anda terlalu fokus pada suasana medan perang. Ketika Anda memukul dengan telapak tangan Anda, momentum medan perang benar-benar luar biasa, dan Anda bahkan menghasilkan bilah, pedang, tombak, dan tombak dengan energi Yuan Anda. Tapi, jika Anda mengolah keempat senjata ini secara terpisah, saya yakin Anda akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Keempat senjata tersebut akan memiliki kekuatannya masing-masing, dan itu akan membuat kekuatan keseluruhan dari skillmu menjadi lebih kuat. Jiang Chen berkata, oh, saudara Jiang juga ahli dalam Dao of War. Wu Jiu menatap Jiang Chen dengan ekspresi terkejut. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, saya hanya mendapat inspirasi ketika saya melihat saudara Jiu menggunakan keahliannya. Jiang Chen tersenyum pada Wu Jiu. Dia telah memberitahu Wu Jiu cara yang benar untuk mengolah Dao of War. Adapun apakah Wu Jiu akan mengingat kata-katanya atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Haha, bagus, pikiran saudara Jiang tidak terdengar buruk, saya akan mencobanya nanti. Wu Jiu menepuk bahu Jiang Chen saat dia berbicara. Namun, ekspresi tidak peduli di matanya tidak bisa disembunyikan dari Jiang Chen. Jiang Chen tidak mempermasalahkan jawabannya, dia hanya menjawab sambil tersenyum. Sebenarnya, Wu Jiu tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Jiang Chen. Dalam pikirannya, meskipun Jiang Chen adalah seorang jenius yang tiada taranya, dia hanyalah seorang pemuda, dan tidak mungkin pengalaman kultivasinya akan lebih kaya dari Wu Jiu. Selain itu, Wu Jiu telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari dan mengolah Dao of War, dia memiliki pola pikirnya sendiri tentang cara mengolahnya, dan Jiang Chen tidak akan tahu tentang ini. Karena pola pikir ini, Wu Jiu tidak menerobos ke ranah Raja Tempur, dan dia bahkan menghabiskan waktu yang lama untuk mengolahnya.
Suatu hari, ketika dia mengingat kata-kata Jiang Chen, dia memutuskan untuk mencobanya, dan yang mengejutkan, dia benar-benar menerobos kerana Raja Tempur hanya dalam waktu singkat setelah melakukan seperti yang direkomendasikan Jiang Chen. Setelah itu, Wu Jiu dengan paksa menamparkan dirinya sendiri 2 kali, mengutuk dirinya sendiri karena tidak melakukan seperti yang direkomendasikan Jiang Chen. Tentu saja, semua ini adalah cerita dari masa depan. Provinsi Qi, Sekte Hitam. Di Gunung Guosan, Guosan mengenakan jubah abu-abu panjang, dan kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Dia berdiri di atas puncak gunung saat dia melihat jauh ke kejauhan. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Saudaraku, mengapa kamu belum kembali? Sesuatu yang besar akan segera terjadi, Guosan menghela nafas. Tidak lama sebelum ini, Nan Bechao dan Zhao Chong yang telah memberi Black Sect dan Valley of Happiness peringatan terakhir mereka, memberitahu kedua sekte untuk menyerah ke Burning Sky Pavilion dalam waktu 7 hari. Berita itu telah menyebar ke seluruh provinsi Qi, menciptakan kekacauan besar. Dan sebelum peringatan terakhir ini, penyerahan Sekte Pedang Surgawi telah mengejutkan seluruh provinsi Qi. Tidak ada yang bisa meramalkan keputusan pengecut Sekte Pedang Surgawi, mereka menyerah begitu saja, bahkan tanpa berusaha melawan. Dan sekarang, permintaan yang sama untuk menyerah telah diberikan kepada 2 sekte besar yang tersisa. Semua orang tahu bahwa Nan Bechao telah menembus ke alam Mid Divine Core, dan tidak sabar untuk mengalahkan 3 sekte besar lainnya. Tujuan Nan Bechao jelas, dia menginginkan perubahan total dalam struktur provinsi Qi sebelum pergi ke Istana Bela Diri untuk terus berkultivasi. Dia ingin memerintah seluruh provinsi Qi. Sejak kemunculannya yang tiba-tiba di kompetisi Provinsi Qi, Nan Bechao telah menjadi bintang yang mempesona. Dia bahkan menjadi jenius pertama dari Provinsi Qi yang diundang oleh Istana Bela Diri untuk bergabung. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia setelah menerobos ke alam Mid Divine Core, tetapi semua orang tahu bahwa Provinsi Qi akan berada dalam kekacauan. Struktur Provinsi Qi akan mengalami perubahan total. Seluruh sekte hitam diselimuti bayangan kekhawatiran. Bahkan Sekte Pedang Surgawi telah menyerah, ini menyebabkan mereka semua secara tidak sadar merasa bahwa Nan Bechao benar-benar tangguh, sangat tangguh sehingga bahkan Duan Jianhong harus menyerah. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Sekte Hitam yang bisa berhenti memikirkan pemuda berpakaian putih itu. Dia adalah pria legendaris dari Sekte Hitam, tapi sayang sekali, dia telah memasuki neraka-neraka, dan dia tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Astaga, seorang pria datang dari jauh dan mendarat di sebelah Guosan. Dia adalah Yu Zihan. Zihan? Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak kali ini, kamu benar-benar telah menembus ke ranah inti ilahi. Sudah cukup lama sejak Sekte Hitam memiliki murid inti baru. Guosan melirik Yu Zihan, ekspresi kegembiraan akhirnya bisa ditemukan di wajahnya. Ini semua karena bantuan energi Vena ini. Saya telah menyerap energi sumber dari urat energi untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini benar-benar meningkatkan fisik saya, dan memungkinkan kultivasi saya berkembang dengan kecepatan luar biasa. Karena itu, saya menerobos ke ranah inti ilahi, dan karena Sekte Hitam sekarang menghadapi bencana, saya kembali untuk membantu. Yu Zihan berkata, apakah menurut Anda Jiang Chen akan kembali sebelum perubahan yang menghancurkan? Guosan bertanya, saya khawatir itu akan sulit. Yu Zihan mengerutkan alisnya, jika Jiang Chen tidak kembali, Sekte Hitam akan dihancurkan. Hanya dia yang bisa melawan Nan Bechao. Guosan berkata sambil menyipitkan matanya. Sekte Hitam memiliki fondasi yang kuat, bukan tugas yang mudah bagi Nan Bechao untuk menghancurkan kita. Selain itu, Nenek Feng telah tiba di Sekte Hitam, dan dia sedang berbicara dengan kepala sekte untuk mencari solusi. Kombinasi 2 sekte besar akan terbukti hebat, Yu Zihan berkata. Jangan meremehkan Nan Bechao, dia adalah pria yang perkasa dan kejam. Karena dia telah memberi kita 7 hari, itu berarti dia tidak takut pada kita, bahkan digabungkan dengan lembah kebahagiaan. Guosan berkata, Sekte Penatua Guo, jika perang benar-benar datang, apa yang akan kamu lakukan? Yu Zihan bertanya sambil menatap Guosan. Saya dibesarkan di Sekte Hitam, dan saya akan mati di Sekte Hitam. Setelah mengatakan itu, Guosan berbalik dan berjalan kembali ke halamannya. Kata-katanya dengan tegas mengungkapkan sikapnya terhadap bencana yang akan datang. Zihan, jika Jiang Chen masih belum kembali pada saat perang tiba, kamu harus menemukan cara untuk mengeluarkan Yan Chenyu dan Han Yan dari sini. Guosan berkata dengan nada sedih. Kembali ke neraka-neraka. Setelah membunuh iblis bumi, Jiang Chen dan kelompoknya mulai melakukan perjalanan kembali ke kota Inferno. Pada saat ini, banyak orang telah kembali ke kota Inferno. Selain para pejuang yang tidak ingin meninggalkan tempat ini, sebagian besar orang menunggu pintu ke dunia luar terbuka. Di gurun sekitar 1000 mil jauhnya dari Inferno City, sosok berapi-api menghalangi jalan Jiang Chen dan kelompoknya. Pria itu memiliki rambut merah menyala yang menari dalam gelombang energi kuat yang dilepaskan dari tubuhnya. Api yang membakar menutupi seluruh tubuhnya, dan ekspresi bersemangat muncul di matanya ketika dia melihat Jiang Chen. Huo Yuner, ketika Jiang Chen melihat pria yang datang, dia terkejut. Jiang Chen, aku telah menunggumu. Huo Yuner memancarkan keinginan kuat untuk bertempur. Kamu tidak bisa mengalahkanku, Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Aku lebih baik mati melawanmu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan yang terlihat di wajah Huo Yuner. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen. Setelah dia menerobos ke alam inti ilahi pertengahan, dia segera datang ke neraka-neraka, dipenuhi dengan kepercayaan diri yang luar biasa saat dia mencoba menemukan Jiang Chen sehingga dia bisa melawannya. Tetapi ketika dia tiba, kemanapun dia pergi, semua orang membicarakan kisah legendaris Jiang Chen.
Ini seperti menuangkan air dingin ke hasratnya yang membara. Realitas telah memberi pelajaran pada Huo Yuner, kultivasi Jiang Chen lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Mustahil baginya untuk mengejar selama sisa hidupnya. Meski begitu, Huo Yuner masih merindukan pertarungan dengan Jiang Chen. Dengan itu, dia tidak akan menyesal bahkan jika itu akan membuatnya terbunuh. Dalam pikirannya, dia meninggal pada hari yang sama dengan kematian Yun Ken di Sekte Hitam. Keputusan untuk melarikan diri dari Jiang Chen hari itu adalah aib terbesar dalam hidup Huo Yuner, itu telah membuat bayangan permanen di hatinya. Jika dia tidak bertarung dengan Jiang Chen, bayangan itu akan mengikutinya selama sisa hidupnya, dan kultivasinya akan berhenti berkembang. Jika itu benar-benar terjadi, hidupnya tidak akan berarti lagi. Jadi dia lebih suka bertarung dengan Jiang Chen, bahkan jika itu berarti dia akan dibunuh oleh Jiang Chen, He tetap tidak akan merasa menyesal. Oleh karena itu, Huo Yuner mengambil keputusan, dan telah menunggu Jiang Chen di tempat yang sama selama beberapa waktu. Seperti yang dia katakan, dia lebih baik mati berkelahi. Bab 253. Bab 253 Krisis Sekte Hitam. Pemuda ini tidak buruk. Baik Wu Jiu dan Xuan Ye mengangguk. Mereka tidak bisa tidak memuji Huo Yuner. Seorang pria yang berjuang untuk hidupnya harus dihormati. Saya juga menunjukkan tekad Huo Yuner dengan kultivasi. Pola pikir tidak takut mati dan hanya ingin berkelahi juga telah memenangkan rasa hormat Jiang Chen. Tidak mungkin dia memalsukan keinginan untuk bertarung, dan tidak ada yang berani memalsukannya juga, karena itu akan merenggut nyawa mereka. Huo Yuner bukan orang bodoh. Tapi di bawah situasi seperti itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk mengalahkan Jiang Chen. Itu pasti kematian baginya. Orang ini pantang menyerah. Chen kecil, apakah kamu akan membunuhnya? Big Yellow bertanya. Jika dia melawanku hari itu di luar Sekte Hitam, aku pasti akan membunuhnya. Tapi hari ini, saya tidak akan membunuhnya, dia telah memenangkan rasa hormat saya. Lagi pula, Huo Yuner bukan musuhku, dia hanya seorang maniak bela diri. Tidak ada kebencian yang mendalam antara Jiang Chen dan Huo Yuner, itu semua karena Sekte Suaka Hijau telah menyeret Huo Yuner ke dalam ini. Selain itu, Huo Yuner telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari seni bela diri. Dia hanya seorang maniak bela diri biasa yang lebih memilih mati berkelahi daripada melarikan diri. Jiang Chen, ayo bertarung. Saya ingin menebus melarikan diri terakhir kali. Saya sudah siap untuk mati di sini. Ini adalah kayu bakar yang saya siapkan, jika saya terbunuh di sini, silakan gunakan kayu bakar ini untuk membakar tubuh saya. Huo Yuner membalik telapak tangannya dan mengungkapkan bola api. Kemudian, dia hanya melambaikan tangannya dan melemparkannya ke arah Jiang Chen. Baiklah, aku akan melawanmu. Jiang Chen meraih kayu bakar dan setuju untuk bertarung. Dia sedikit menggerakkan tubuhnya, dan di detik berikutnya, dia muncul tidak jauh dari Huo Yuner. Dia melepaskan auranya, yang menyapu tempat itu seperti tsunami yang dahsyat. Merasakan aura kuat Jiang Chen menyapu seluruh adegan, ekspresi Huo Yuner tiba-tiba berubah. Hanya dari aura ini saja dia benar-benar bisa merasakan jarak antara dirinya dan Jiang Chen. Itu tidak kecil. Haha, Jiang Chen, aku harus mengatakan ini. Anda benar-benar jenius paling menakjubkan yang pernah saya temui. Saya tidak menyesal jika saya dibunuh oleh Anda. Silakan baca di New Novel 0R. Huo Yuner tidak hanya tidak takut, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, beberapa bola api terang berteriak dari tubuh Huo Yuner, dan perlahan-lahan terbentuk menjadi segel api mengkilap di depannya. Api surgawi, Huo Yuner berteriak. Saat pertarungan dimulai, dia langsung mengeluarkan skill terkuatnya. Huo Yuner sudah memiliki beberapa keberhasilan awal dengan mengolah keterampilan api surgawi, dan itu memberinya kekuatan tempur yang luar biasa. Ketika segel api terbentuk, panas menyebabkan udara di sekitarnya terbakar. Huo Yuner benar-benar jenius yang langka. Hanya dengan keterampilan ini saja, mungkin prajurit inti ilahi akhir biasa tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Tapi serangan seperti ini bukan apa-apa bagi Jiang Chen. Dengan lambaian tangannya, api naga sejati berubah menjadi tombak yang menyala terang. Dengan gerakan melempar, tombak yang menyala itu melesat keluar, dan segala sesuatu di sekitarnya meledak saat terbang menuju segel api Huo Yuner. Bang, jelas, api naga sejati Jiang Chen jauh lebih kuat daripada api magma Huo Yuner. Juga, Jiang Chen memiliki jumlah energi Yuan yang luar biasa, serta bantuan dari tanda naga. Karena semua ini, Huo Yuner tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Chen. Tombak yang menyala langsung menghancurkan segel api Huo Yuner, dan itu tidak berhenti di situ, atau bahkan melambat. Hanya dalam sepersekian detik, itu telah menusuk bahu Huo Yuner. Kamu kalah. Jiang Chen mencabut api naga sejati dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Kenapa kamu tidak membunuhku? Huo Yuner bertanya sambil menatap Jiang Chen, matanya terlihat bingung. Dia tahu bagaimana Jiang Chen menangani musuh-musuhnya. Dia tidak akan pernah memberi mereka kesempatan. Tapi sekarang, dia hanya menyakiti Huo Yuner, dan tidak membunuhnya. Aku tidak punya niat untuk membunuhmu, itu sebabnya kamu masih hidup. Saya mengalahkan Anda dengan api, dan saya tidak berpikir Anda harus menganggap itu sebagai penghinaan bagi Anda. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, dan aku telah memenuhi keinginanmu untuk bertarung denganku hari ini, dan juga menyelamatkan hidupmu. Saya harap Anda tidak datang untuk menantang saya lagi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berjalan melewati Huo Yuner dan melanjutkan perjalanannya ke kota neraka. Wu Jiu, Xuan Ye dan Big Yellow melirik Huo Yuner yang tercengang, dan tanpa berkata apa-apa, mereka mengikuti Jiang Chen.
Menatap Jiang Chen yang sedang berjalan pergi, tatapan bingung dapat ditemukan di mata Huo Yuner. Dia mengikuti Jiang Chen dengan matanya seolah-olah pria yang agak kurus itu memiliki daya tarik magis. Huo Yuner menyentuh luka di bahunya. Melihat darah yang menetes dari lukanya, senyum muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia telah memenuhi tujuannya, dan dia merasa santai. Mulai sekarang dan seterusnya, jalur kultivasinya akan menjadi jauh lebih mulus. Terima kasih. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Huo Yuner, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kota neraka, Saudara Xuan, pintu ke dunia luar akan terbuka dalam 7 hari, tetapi di mana pintu itu terbuka? Jiang Chen bertanya, itu akan berada di luar Inferno City, tetapi tidak ada yang akan tahu lokasi pastinya, karena lokasinya berbeda setiap tahun. Namun, itu akan berada dalam jarak 1000 mil dari Inferno City. Jangan khawatir Saudara Jiang, selama Anda ingin meninggalkan tempat ini, Anda akan dapat mengetahui di mana pintu itu ketika terbuka. Selanjutnya, akan ada terowongan berbeda yang mengarah ke berbagai provinsi di benua timur. Xuan Ye menjelaskan, kemana Saudara Jiang ingin pergi? Wu Jiu bertanya, saya akan kembali ke Provinsi Qi. Saya adalah murid dari Sekte Hitam Provinsi Qi, dan karena saya telah mencapai tujuan saya di neraka-neraka, saya harus segera kembali. Ada hal-hal penting yang harus saya tangani, perjalanan ini telah memakan banyak waktu dari saya. Jiang Chen tidak membuang waktu, dia hanya ingin meninggalkan neraka-neraka dan kembali ke Sekte Hitam. Provinsi Qi, Wu Jiu dan Xuan Ye bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa seorang jenius tak tertandingi seperti Jiang Chen sebenarnya berasal dari provinsi kecil seperti Provinsi Qi. Itu adalah provinsi yang ditinggalkan oleh dinasti Martial Saint. Saya tidak tahu bahwa bahkan sebuah provinsi kecil seperti Provinsi Qi dapat mengembangkan seorang jenius yang luar biasa seperti Saudara Jiang, ini luar biasa. Saya ingin tahu apakah Saudara Jiang tertarik untuk pergi ke Martial, sebelum Xuan Ye bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Jiu melemparkan pandangannya ke arahnya dan menghentikannya untuk melanjutkan. Tentu saja, visi saya tidak terbatas pada Provinsi Qi. Setelah saya selesai dengan apa yang harus saya lakukan di Provinsi Qi, saya akan melanjutkan ke tempat lain dan memperluas wawasan saya. Jiang Chen tidak bertanya dari mana Wu Jiu dan Xuan Ye berasal, kekuatan apa yang mereka miliki. Menurutnya, pertanyaan seperti itu tidak perlu ditanyakan. Jika Wu Jiu ingin memberitahunya, dia akan memberitahunya sendiri. Tapi, jika dia tidak mau memberitahu, pasti ada alasan di baliknya. 3 hari kemudian, di dalam Istana Hitam, lebih dari 20 prajurit inti ilahi telah berkumpul. Sebagian dari orang-orang ini berasal dari Sekte Hitam, dan sisanya dari Lembah Kebahagiaan. Ada beberapa tetua Sekte Inti Ilahi yang datang dari Lembah Kebahagiaan. Tidak hanya itu, semua murid dari Lembah Kebahagiaan untuk sementara pindah ke Sekte Hitam, dan mereka bersiap-siap untuk menggabungkan kekuatan dan melawan balik Burning Sky Pavilion. Di ujung atas istana, seorang wanita berusia 40-an duduk di sebelah Taois hitam. Dia mengenakan gaun muslin putih perak, dan menggambarkan aura menggoda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap gerakan kecil dari tubuhnya yang melengkung akan menarik jiwa pria manapun. Meskipun dia tidak muda lagi, pesonanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gadis muda manapun. Banyak tetua Sekte Hitam memaksakan diri untuk berpaling darinya, takut jiwa mereka mungkin tertarik pada wanita ini. Aura yang secara tidak sengaja dilepaskan dari wanita ini tidak lebih lemah dari Taois Black. Dia adalah seorang pejuang hebat yang telah mencapai puncak alam inti ilahi, dan dia tidak lain adalah Nenek Feng dari Lembah Kebahagiaan. Tidak hanya dia, semua tetua sekte lainnya dari Lembah Kebahagiaan memiliki pesonanya sendiri, masing-masing dari mereka sangat cantik. Tetapi pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berniat merayu pria manapun. Termasuk Nenek Feng, mereka semua memasang ekspresi serius. Batas waktu semakin dekat, sepertinya pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Nenek Feng berkata, kita harus bertarung dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi. Aku, Taois Hitam pasti tidak akan menyerah pada anak nakal. Taois Black berkata dengan suara yang dalam. Saudara Hitam, apakah Anda punya solusi untuk masalah ini? Anda harus tahu ini, setelah perang tiba dalam 4 hari, kita tidak hanya harus menghadapi Burning Sky Pavilion, kita juga harus menghadapi Sekte Pedang Surgawi, karena mereka telah menyerah pada Burning Sky Pavilion. Saya tahu ini Nan Bei Chao dan Zhao Chongyang, mereka pasti tidak akan membiarkan Duan Jianhong duduk dan melihat kita bertarung, jadi ketika perang datang, Sekte Pedang Surgawi pasti akan menyerang kita bersama dengan Burning Sky Pavilion. Nenek Feng berkata, kami akan melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada kehendak takdir. Saya telah menyiapkan formasi hitam, dan ketika perang tiba, semua prajurit inti ilahi dari kedua sekte kami harus bekerja sama untuk mengendalikan formasi. Dengan ini, bahkan jika Burning Sky Pavilion dan Sekte Pedang Surgawi menyerang pada saat yang sama, mereka akan kesulitan menghancurkan formasi. Setelah mengatakan itu, Taois Hitam melemparkan pandangannya ke ruang kosong. Seorang pria muda dengan pakaian putih muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah pemuda itu bisa kembali sebelum perang datang, dan bahkan jika pemuda itu kembali, dia juga tidak tahu apakah pemuda itu benar-benar bisa membantu menyelesaikan krisis Sekte Hitam. Pemuda berbaju putih ini menjadi harapan terakhir Taois Black. Untuk saat ini, hanya ini yang bisa kita lakukan, Huff. Saya, Nenek Feng tidak akan pernah menyerah kepada siapapun. Baik Paviliun Pembakaran Langit dan Sekte Pedang Surgawi harus membayar harga yang mahal jika mereka benar-benar mencoba menghancurkan kita. Nenek Feng juga orang yang kejam. Pada saat kritis ini, tidak mungkin dia mau berkompromi.
Seluruh aula membawa suasana tertekan dan panik. Semua orang memikirkan perang yang akan datang, dan oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang memperhatikan lelaki tua di antara mereka yang memiliki senyum kecil di wajahnya. Orang tua ini tidak lain adalah Fan Zongtang. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahwa dia bekerja untuk Nan Beichao. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Pada hari ini, kekacauan akan turun ke Provinsi Qi. The Burning Sky Pavilion telah mengirimkan pasukan prajurit yang sangat besar. Di bawah kepemimpinan Nan Beichao dan Zhao Chongyang, semua murid di alam inti surgawi dan di atasnya telah berkumpul, serta tetua sekte inti ilahi dari sekte pedang surgawi. Tidak mungkin bagi Duan Jianhong untuk menghindari ini, Nan Beichao tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Oleh karena itu, semua prajurit inti ilahi dari sekte pedang surgawi dipaksa untuk bergabung dengan pasukan. Ledakan, 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 kembali di sekte hitam, di pagi hari, pemukulan genderang perang menyapu seluruh sekte hitam. Ini adalah sinyal dari perang yang akan datang. Langit di atas sekte hitam dipenuhi lapisan kabut. Sekte hitam dan lembah kebahagiaan telah berkumpul, dan di sana bersiap-siap untuk terlibat dalam perjuangan hidup dan mati dengan musuh-musuh mereka. Malapetaka akhirnya tiba. Pada saat yang sama, banyak orang berkumpul di luar kota Inferno, dengan tidak sabar menunggu pintu ke dunia luar terbuka. Tentu saja ada orang-orang yang tidak mau meninggalkan tempat ini, mereka akan melanjutkan hidup mereka di lingkungan yang keras ini. Di neraka Inferno, 1 tahun sama dengan 1 lingkaran. Orang-orang, aliansi di sini akan berubah setiap tahun, dan perubahan terjadi setiap tahun, seperti lingkaran. Jiang Chen telah meninggalkan warisannya di sini, dan ketika dia pergi, situasi kacau masih akan muncul di neraka-neraka. Bab 254. Bab 254 Nan Beichao yang perkasa. Pintu ke dunia luar belum terbuka. Semua orang dengan cemas menunggu saat di mana itu dibuka. Jiang Chen dan kelompoknya berdiri di lapangan kosong di luar kota Inferno. Kerumunan dan kelompok menjaga jarak dari kelompok ini. Itu adalah kelompok teror, tidak seorang pun dari kerumunan memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan prajurit jiwa tempur. Adapun Jiang Chen, dia telah menjadi raja teror di hati mereka. Legenda Jiang Chen pasti akan diceritakan dari generasi ke generasi di dalam neraka-neraka. Tidak hanya itu, ketika pintu ke dunia luar dibuka, dan semua orang ini kembali ke tempat asalnya, apa yang terjadi di neraka-neraka akan diketahui oleh dunia. Pada titik itu, nama Jiang Chen akan menyebar ke seluruh provinsi di benua timur. Saudara Tian, ketika kita kembali ke dunia luar, apakah Anda akan kembali ke Provinsi Qi, atau Provinsi Jian? Jiang Chen bertanya pada Tian Yishan dengan senyum di wajahnya. Saya sudah pergi dari Sekte Hitam selama hampir 2 tahun, sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan melihat-lihat. Selain itu, jika saya kembali ke Provinsi Jian sekarang, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan tempat tinggal yang aman. Tian Yishan menjawab, betul sekali, apa yang terjadi di neraka-neraka pasti akan menyebar. Kepala Jiang, Anda tidak hanya membunuh Yang Suo dari Sekte Pedang Segudang, Anda bahkan membunuh Sangguan Wei dari klan Sangguan. Keduanya adalah kekuatan super Provinsi Jian, dan mereka tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Hubungan kita dengan Kepala Jiang akan diketahui oleh mereka, jadi kembali ke Provinsi Jian sama saja dengan mencari kematian. Yang Meng berkata, aku akan pergi kemana Kepala Jiang pergi. Hidupku diselamatkan oleh Kepala Jiang, dan mulai sekarang, tidak peduli apa yang diminta Kepala Jiang untuk kulakukan, aku, Wang Heng pasti tidak akan menolak. Wang Heng berkata sambil menepuk dadanya. Dia telah benar-benar melemparkan dirinya ke kaki Jiang Chen dengan penuh kekaguman. Baiklah, jika itu masalahnya, kita akan kembali ke Provinsi Qi bersama. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Jiang, Anda telah membunuh terlalu banyak orang di neraka-neraka kali ini. Sebagian besar orang yang Anda bunuh berasal dari berbagai kekuatan besar di berbagai provinsi. Begitu kabar tentang apa yang terjadi di sini diketahui oleh mereka, aku khawatir mereka semua ingin membunuhmu. Mari kita kesampingkan kekuatan di luar Provinsi Jian. Hanya Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan saja yang benar-benar sulit untuk ditangani. Karena itu, ketika Anda berada di luar sana, Anda harus ekstra hati-hati. Silakan baca di New Novel 0R, Xuan Ye mengingatkan. Sepertinya dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, ketika dia melihat Wu Jiu menatapnya, dia hanya menahan apa yang akan dia katakan kepada Jiang Chen, untuk kedua kalinya. Haha, aku, Jiang Chen tidak pernah takut pada musuh yang kuat, aku hanya takut aku tidak akan bisa menghadapi musuh yang kuat. Tidak peduli siapa itu, Sekte Pedang Segudang atau klan Sangguan, mereka lebih baik tidak ikut campur denganku. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, tidak ada tanda-tanda kecemasan di wajahnya. Untuk setiap pria lajang yang akhirnya mencapai puncak, akan ada jalan yang dipenuhi musuh. Jiang Chen diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan baru, dan dia akan berjalan di jalan menuju puncak sekali lagi. Karena itu, semua musuh yang ditemuinya di sepanjang jalan hanya akan menjadi batu loncatan. Itulah semangat, Wu Jiu mengacungkan jempol dan memuji Jiang Chen. Kemudian dia bertanya, kakak, mengapa kamu tidak bertanya tentang latar belakangku, atau untuk bantuanku? Jika Anda ingin memberitahu saya tidak perlu bertanya. Tapi jika kamu tidak ingin memberitahuku, tidak ada gunanya aku bertanya, bukan begitu? Selain itu, Anda telah banyak membantu saya dalam membunuh iblis bumi, dan saya ingin menempuh jalan saya sendiri. Jiang Chen mengangkat bahu. Haha, saudara yang baik. Wu Jiu menepuk bahu Jiang Chen. Pemuda di depannya ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa, kekuatan tempur yang sombong, dan keberanian yang luar biasa. Dia juga seorang pria dengan kebijaksanaan, pria yang sangat cerdas.
Pria seperti ini pasti akan mencapai kehebatan di masa depan. Ujiu bisa membayangkan, benua timur tidak akan menjadi perhentian terakhir bagi seorang jenius tak tertandingi seperti Jiang Chen. Dong, 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 dalam Sekte Hitam Provinsi Qi, pemukulan genderang perang terdengar di seluruh Sekte Hitam, dan bergema jauh ke kejauhan seperti badai petir yang dahsyat. Tepat pada saat ini, semua murid inti surgawi dan tetua Sekte melayang di langit di atas Sekte Hitam. Ini adalah pasukan kecil orang-orang dari Lembah Kebahagiaan dan Sekte Hitam. Hanya kekuatan belaka yang dilepaskan kelompok itu menyebabkan tanah bergetar. Di depan, Taois Hitam dan Nenek Feng berdiri berdampingan. Semua prajurit inti ilahi berdiri di belakang mereka. Dengan tekad di mata mereka, mereka menatap kekuatan besar yang berdiri di seberang mereka. Di sisi yang berlawanan, aura mengesankan yang sama bisa dirasakan dari sejumlah besar musuh. Kam yang berlawanan tidak lebih lemah dari kekuatan gabungan Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan. Di depan Kam yang berlawanan, 3 pria berdiri berdampingan. Pria yang berdiri di tengah mengenakan jubah emas, dan rambut emasnya menari-nari tertiup angin. Tampilan mendominasi yang tak tertandingi bisa dilihat di wajahnya. Laki-laki itu terlihat masih sangat muda, namun dengan setiap gerakan yang dilakukannya, ia menggambarkan aura seorang kaisar, membuat orang yang berhadapan dengannya merasa ingin menyerah. Pemuda berambut emas itu tidak lain adalah Nan Beichao. Adapun pria yang berdiri di sampingnya, keduanya memiliki aura kuat yang tidak lebih lemah dari Taois Hitam dan Nenek Feng. Kedua pria ini adalah kepala dari Burning Sky Pavilion dan Sekte Pedang Surgawi, Zhao Chongyang dan Duan Jianhong. Keduanya adalah orang terkuat di Provinsi Qi, tapi saat ini, mereka hanya berdiri di sebelah Nan Beichao. Nan Beichao, Zhao Chongyang, saya tahu Anda ingin memusnahkan Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan, tetapi ini bukan tugas yang mudah, Anda harus membayar mahal jika ingin menghancurkan struktur saat ini. Dari Provinsi Qi, biarkan saya memberitahu Anda ini. Hari ini, Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan akan bertarung sampai tetes darah terakhir kita. Suara Taois Black sekeras guntur yang menderu. Tekadnya mencapai setiap orang di tempat kejadian. Perubahan besar pada struktur menandakan titik balik dalam sejarah. Dengan setiap perubahan besar seperti ini, darah akan tertumpah. Saya, Nan Beichao tidak peduli berapa banyak orang yang akan mati karena ini, saya hanya peduli apakah hasilnya seperti yang saya inginkan atau tidak. Nan Beichao berdiri kokoh dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pidatonya tentang mengambil nyawa orang begitu ringan membuat orang merinding. Dia adalah orang yang paling kejam, dan baginya, manusia hanyalah semut kecil. Huff, Nan Beichao, tidak mudah untuk mengubah struktur sejarah. Anda hanya seorang junior di ranah inti ilahi pertengahan, dan tidak peduli seberapa jenius Anda hanya terlalu memikirkan diri sendiri. Nenek Feng mendengus dingin, pendekatan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Taois Hitam, Nenek Feng, saya telah memberi Anda kesempatan, dan Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Andalah yang memilih untuk disingkirkan. Hari ini, para pejuang dari Burning Sky Pavilion ada di sini untuk menghancurkan segalanya dan meratakan Black Mountain Range. Sungai darah akan mengalir melalui tanah ini, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan hal ini terjadi. Nan Beichao berkata dengan cara yang kejam dan arogan. Haha, itu benar, Daois Black, Nenek Feng, kalian benar-benar tidak boleh melawan lagi, perjuangan kalian yang sekarat tidak akan membantu kalian. Duan Jianhong tertawa terbahak-bahak, pengecut. Nenek Feng melemparkan pandangannya ke Duan Jianhong, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dan Jianhong, kamu adalah kepala sekte dari Sekte Pedang Surgawi, salah satu pria terkuat di Provinsi Qi, bagaimana kamu bisa begitu pengecut dan pengecut? Menyerah pada seseorang dengan begitu mudah. Kamu benar-benar menjijikkan. Nenek Feng, simpan napasmu. Yang saya lakukan hanyalah mengikuti arus. Saat ini, struktur Provinsi Qi ditakdirkan untuk perubahan besar, dan hanya mereka yang dapat beradaptasi yang akan bertahan. Duan Jianhong tidak terprovokasi oleh apa yang dikatakan Nenek Feng, dia bahkan tidak merasa sedikit malu dengan keputusannya untuk menyerah pada Burning Sky Pavilion. Nan Beichao, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Duan Jianhong tulus ketika dia menyerah? Dia pria yang licik, dia hanya ingin menjadi pria yang mendapat untung dari jalan di antara kita. Buang angan-angan Anda tentang dia membantu Anda dengan semua yang dia dapatkan. Jika Duan Jianhong tidak menyerang kita dengan seluruh kekuatannya, bukankah menurutmu itu ide yang sangat kekanak-kanakan untuk mencoba dan memusnahkan dua sekte besar pada saat yang sama? Nenek Feng menatap Nan Beichao sambil tersenyum. Mereka semua tahu apa rencana Duan Jianhong. Hentikan omong kosong itu, karena kita sudah sampai pada tahap ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Biarkan perang dimulai. Zhao Chongyang melepaskan kekuatannya yang besar. Keinginannya untuk bertarung sangat kuat. Huff, Nan Beichao, biarkan aku melihat apa yang kamu dapatkan. Ambil serangan ini, niat membunuh Taois Hitam sangat besar. Dengan goyangan tubuhnya, dia melompat ke depan dan menyerang dengan telapak tangannya, melepaskan gelombang energi seperti tsunami yang menabrak Nan Beichao. Dia ingin melihat secara pribadi seberapa kuat Nan Beichao, dan jika Nan Beichao bukan lawannya, maka tidak mungkin Zhao Chongyang dan Duan Jianhong, yang tidak dengan tulus membantu Burning Sky Pavilion, dapat mengalahkan pasukan gabungan dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan. Daois Black, kamu akan bertarung denganku. Zhao Chongyang juga melepaskan kekuatannya. Saat dia hendak menyerang, Nan Beichao menghentikannya. Huff, Nan Beichao mendengus dingin, lalu dia maju selangkah dan dengan lembut melambaikan telapak tangannya ke depan. Meskipun serangan itu tampak lembut dan lembut, itu sebenarnya membawa kekuatan yang luar biasa.
Sebuah telapak tangan emas mengkilat muncul, dan melesat ke arah Daoist Black dengan cara yang hebat. Bang! Tabrakan intens menghasilkan sejumlah besar bunga api di udara. Serangan Taoist hitam telah dihancurkan oleh Nan Beichao. Serangan balik yang luar biasa dari serangannya yang hancur membuat Daoist Black menjauh, dan dia hanya bisa menstabilkan tubuhnya setelah menempuh jarak yang kecil. Sangat kuat, ekspresi Taoist hitam berubah secara dramatis. Dia adalah seorang prajurit inti ilahi puncak, tapi dia bukan tandingan Nan Beichao. Keperkasaan Nan Beichao bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Sudah kubilang, kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Kebanggaan di wajah Nan Beichao semakin kuat. Oh surga! Bagaimana Nan Beichao ini bisa begitu kuat? Bahkan ketua sekte bukanlah lawannya, bagaimana kita akan memenangkan perang ini? Betul sekali, kita akan mengalami kesulitan hanya dengan Nan Beichao saja, dan ada juga Zhao Chongyang dan Duan Jianhong. Pada saat ini, semua murid dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan merasakan harapan mereka turun. Keinginan mereka untuk bertarung telah berkurang setengahnya, dan meskipun mereka memiliki lebih banyak prajurit dibandingkan dengan musuh mereka, dalam hal prajurit terkuat, mereka bukan tandingan musuh mereka. Nan Beichao benar-benar jenius yang tiada taranya, dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan semua prajurit inti ilahi hanya dengan kekuatan inti ilahi tengahnya. Bahkan kita berdua bukan tandingannya, sepertinya kita dalam bahaya besar hari ini. Nenek Feng mengerutkan alisnya, dia dan Daoist Black mengharapkan Nan Beichao menjadi perkasa, tetapi kekuatan sebenarnya jauh di belakang harapan mereka. Awalnya, mereka mengira Nan Beichao akan mirip dengan mereka. Namun, kenyataannya adalah bahwa Daoist Black telah dipukul mundur hanya dengan satu pukulan darinya. Duan Jianhong yang berdiri di sebelah Nan Beichao memiliki ekspresi gelisah sekarang. Jelas, dia juga telah meremehkan Nan Beichao. Dia tidak menyangka Nan Beichao begitu kuat. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Haha, bagus sekali, murid senior yang perkasa Nan Bei. Kalian dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan, serahkan saja perjuanganmu yang tidak berharga. Serahkan saja sekarang, hanya murid senior Nan Bei saja sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Murid senior Nan Bei adalah pria terkuat, tidak mungkin kamu bisa menahan serangannya. Ketika murid dari Burning Sky Pavilion menyaksikan Nan Beichao memukul mundur salah satu pria terkuat di Provinsi Qi, Taoist Hitam hanya dengan satu serangan, mereka semua mulai bersorak. Semangat mereka telah dibangkitkan oleh kekuatan Nan Beichao. Aktifkan formasi hitam. Dengan ekspresi serius, Daoist Black berteriak keras. Bab 255. Bab 255 Pembukaan. Wajah semua orang dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan menjadi dingin. Formasi hitam adalah senjata terakhir mereka, dan siap untuk digunakan pada saat-saat terakhir perang. Tapi sekarang, Daoist Black baru saja menginstruksikan mereka untuk mengaktifkannya di awal perang. Ini memberitahu mereka betapa kritisnya situasinya. Pertarungan bahkan belum dimulai, bagaimana mereka akan menang. Nenek Feng juga memiliki ekspresi serius. Dia tahu mengapa Taoist Hitam ingin mengaktifkan formasi hitam. Nan Beichao terlalu kuat, dapat dengan mudah dilihat seberapa kuat dia dari bagaimana dia memukul Daoist Black barusan. Mungkin bahkan dengan kekuatan gabungan dia dan Taoist Hitam, mereka tidak akan cocok dengan monster abnormal ini. Selanjutnya, Zhao Chongyang dan Duan Jianhong, dua pejuang yang kuat akan bergabung dalam pertarungan juga. Tidak mungkin mereka bisa memenangkan perang ini. Jika perang benar-benar meletus, itu akan berakhir seperti yang digambarkan Nan Beichao. Sungai darah akan mengalir melalui tanah, dan mereka akan menderita kerugian yang menghancurkan. Oleh karena itu, Taoist Hitam memutuskan untuk mengaktifkan formasi hitam untuk membela diri. Itu bisa membantu mengurangi kerugian Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan, dan mereka juga bisa menggunakannya untuk melawan Nan Beichao. Tepat setelah Taoist Hitam selesai berbicara, semua pria mulai bekerja. Semua prajurit inti ilahi dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan mengubah posisi mereka, dan berdiri di tempat yang telah diatur sebelumnya. Setelah itu, mereka mengeluarkan jimat emas dan memegangnya di tangan mereka. Mereka semua menyuntikkan energi yuan mereka ke dalam jimat, menyebabkan mereka langsung hancur. Jimat yang hancur berubah menjadi balok emas, lalu mereka melesat ke langit. Balok emas ini terhubung satu sama lain, dan melambai ke jaring raksasa. Dengan Daoist Black dan Granny Feng sebagai intinya, formasi hitam telah diaktifkan. Pada saat yang sama, semua murid inti surgawi melayang di bawah formasi. Dengan ekspresi serius, energi yuan mereka dilepaskan dan disuntikkan ke dalam formasi. Dengan ini, kekuatan formasi akan menerima dorongan besar, kekuatan luar biasa yang menggabungkan semua murid inti surgawi. Formasi seperti ini sebenarnya sangat mirip dengan formasi raksasa Sekte Green Sanctuary. Mereka berdua adalah formasi yang membantu menjaga sekte, tetapi setelah diperkuat oleh Taoist Hitam dan Nenek Feng, kekuatannya menjadi lebih besar. Formasi raksasa hanya bisa menyalurkan energi semua orang ke satu orang, tetapi formasi hitam sebenarnya bisa memindahkan energi kemana saja, dan memfokuskan semua energi ke satu tempat. Ini berarti bahwa kekuatan formasi ada di mana-mana. Dimanapun musuh menyerang, kekuatan akan bergerak ke tempat itu. Formasi ini dibuat dengan bantuan urat energi bawah tanah, itu adalah formasi yang sempurna untuk menjaga sebuah sekte. Serang sekarang, jangan biarkan mereka mengaktifkan formasi sepenuhnya. Zhao Chongyang berteriak keras, kami tidak harus melakukannya. Biarkan saja mereka mengaktifkan formasi. Nan Beichao tertawa muram, jika mereka tidak mengaktifkan formasi, mereka mungkin masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi jika mereka mengaktifkannya, mereka akan kehilangan semua kekuatan mereka.
Silakan baca di New Novel 0R Tuan Muda Nanbei, apa maksudmu dengan itu? Duan Jianhong memandang Nanbei Chao, bingung. Jika formasi dilanggar oleh kita, semua prajurit inti ilahi itu akan menderita serangan balik formasi, terutama Taois Hitam dan Nenek Feng yang merupakan inti dari formasi. Pada saat itu, membunuh mereka hanya akan menjadi hal yang mudah. Nanbei Chao berkata, penuh percaya diri. Nanbei, formasi hitam ini jelas telah dimodifikasi dan ditingkatkan oleh Taois Hitam dan Nenek Feng. Saya tidak berpikir itu bisa dengan mudah dipatahkan. Zhao Chongyang berkata, menghancurkannya tanpa benar-benar menyerang itu lebih baik. Tapi, saya masih ingin mencoba dan menyerangnya sendiri, untuk menguji kekuatannya. Kalian semua hanya mundur, tidak melakukan apa-apa. Biarkan saya memeriksa formasi ini. Nanbei Chao maju selangkah. Ketika kakinya menghentak di udara bergetar hebat dan menghasilkan suara ledakan yang dalam, menyebabkan hati orang-orang yang mendengarnya bergetar. Begitu kuat, keperkasaan yang menakutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan seorang prajurit Mid Divine Core muda dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Lebih jauh lagi, gerakan tunggal Nanbei Chao menggambarkan aura tertinggi seorang kaisar. Huff, di depan saya, tidak peduli trik apa yang Anda gunakan, hanya akan ada satu konsekuensi. Suara Nanbei Chao mengguncang seluruh pemandangan. Berdiri tinggi, dia dengan paksa menyerang dengan telapak tangannya, melepaskan telapak emas cerah yang mendorong ke bawah seperti gunung emas besar. Nanbei Chao sebenarnya mengincar inti dari formasi hitam, tempat berdirinya Taois Hitam dan Nenek Feng. Hentikan dia, suka yang cerah keluar dari mata Daois Black. Bersama dengan Nenek Feng, keduanya melepaskan telapak tangan mereka secara bersamaan. Serangan ini telah bergabung dengan kekuatan formasi. Sinar terang dilepaskan, dan melesat ke arah Nanbei Chao. Nanbei Chao berteriak keras. Telapak tangan emas menjadi lebih cerah, dan di bawah mata semua orang di tempat kejadian, itu menabrak sinar terang dengan cara yang paling brutal. Gemuruh, langit di atas sekte hitam bergetar hebat. Jika bukan karena formasi menahan sebagian besar energi, serangan ini saja sudah menghancurkan gunung. Serangan Nanbei Chao terlalu menakutkan, seluruh formasi bergetar hebat. Tapi untungnya, formasi tersebut telah bergabung dengan energi besar dari begitu banyak prajurit. Itulah mengapa meskipun Nanbei Chao sangat kuat, tidak mungkin dia bisa menghancurkannya hanya dengan satu serangan. Bang, 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 Nanbei Chao mendominasi, dia terus melepaskan serangan, telapak demi telapak, menyebabkan formasi hitam terus-menerus bergetar. Mencoba melawanku, satu-satunya konsekuensi dari melakukan itu adalah kematian. Keagungan Nanbei Chao sepertinya mencapai surga. Keperkasaannya berada di luar imajinasi siapapun. Di sisi lain, wajah Taois Hitam dan Nenek Feng semakin gelap. Akibat serangan terus-menerus dari Nanbei Chao, aura mereka menjadi berantakan. Wajah semua prajurit inti ilahi menjadi pucat dan mengerikan. Keperkasaan Nanbei Chao telah melampaui imajinasi mereka, itu benar-benar menentang akal sehat mereka. Bagaimana bisa seorang prajurit Mid Divine Core begitu kuat? Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Pegang erat-erat dan stabilkan formasi. Daois Black berteriak keras. Sekarang, formasi hitam adalah satu-satunya harapan mereka, hanya dengan formasi ini mereka dapat mempertahankan diri dari serangan Nanbei Chao. Jika formasi itu rusak, itu pada dasarnya berarti penghancuran total sekte hitam dan lembah kebahagiaan, itu akan menandakan akhir dari struktur provinsi Qi saat ini, serta kedatangan struktur baru. Dan, sungai darah akan mengalir melalui Black Mountain Range. Nanbei Chao, Nanbei Chao, Nanbei Chao, semangat mereka yang ada di Burning Sky Pavilion telah meroket. Dipengaruhi oleh Nanbei Chao, semua murid dari Burning Sky Pavilion berperilaku seperti mereka baru saja disuntik dengan beberapa stimulan. Mereka berteriak dan berteriak seperti orang gila. Zhao Chongyang yang berdiri di belakang tertawa seperti bunga yang mekar. Dia bisa melihat akhir dari perang hari ini dalam pikirannya sekarang. Setelah hari ini, seluruh provinsi Qi akan menjadi bagian dari Burning Sky Pavilion. Juga, keperkasaan Nanbei Chao telah melampaui imajinasinya. Di sisi yang berlawanan, semangat sekte hitam dan lembah kebahagiaan telah tenggelam ke dasar. Semua prajurit inti ilahi yang mendukung formasi memiliki wajah pucat juga. Nanbei Chao yang tangguh telah melemparkan awan hitam abadi di atas hati mereka. Di suatu tempat di dalam formasi hitam, Guo San telah mengangkat kedua tangan dan mendukung formasi. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat jauh ke kejauhan. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia bergumam, "Saudaraku, akan terlambat jika kamu tidak segera kembali." Pada saat genting ini, tidak hanya Guo San, banyak orang juga memikirkan pria yang memiliki perjanjian pertarungan 1 tahun dengan Nanbei Chao. Itu adalah satu-satunya jenius muda di Provinsi Qi yang bisa melawan Nanbei Chao. Tapi, agak mengecewakan ketika Sekte Hitam mencapai titik di mana keberadaannya dipertaruhkan, pria itu tidak terlihat. Ada orang tua lain yang berdiri di samping Guo San. Orang tua ini memiliki ekspresi yang berbeda dari yang lainnya. Tidak ada kekhawatiran atau keputusasaan di matanya, hanya kegembiraan. Orang tua ini tidak lain adalah Fan Zongtang. Taois Hitam telah memberi Fan Zongtang terlalu banyak kepercayaan. Dia sangat mempercayainya daripada membiarkannya mengendalikan area formasi yang luas. Taois Hitam tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa dia akan mengkhianati Sekte Hitam. Formasi hitam adalah formasi yang utuh, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi di bagian manapun darinya. Setelah kecelakaan terjadi, formasi akan mencapai titik impas tanpa ada yang menyerangnya, dan semua orang yang mendukung formasi akan mengalami serangan balik yang luar biasa.
Konsekuensinya sangat menghancurkan, haha, Nanbei Chao tertawa terbahak-bahak. Dengan semangat yang kuat, dia terus melepaskan serangan yang kuat. Pada saat yang sama, sesuatu akhirnya terjadi kembali di neraka-neraka. Bang, suara ledakan yang keras bisa terdengar dari jarak 100 mil. Suara itu membangunkan semua orang yang selama ini diam, dan membuat mereka menjadi liar. Pintu ke dunia luar akan terbuka. Itu ke arah itu. Ayo cepat, kita hanya punya 10 menit. Xuan Ye mengingatkan. Ayo pergi. Ekspresi kegembiraan bisa dilihat di mata Jiang Chen. Kelompoknya menjadi yang pertama terbang menuju portal. Dengan tingkat kultivasi mereka, perjalanan 100 mil dapat dilakukan dengan sangat cepat. Pada saat ini, sebuah lubang hitam pekat muncul di langit 100 mil jauhnya. Suara ledakan sepertinya keluar dari lubang tanpa akhir. Lubang hitam pekat adalah pintu menuju dunia luar. Ayo pergi. Dengan lompatan, Jiang Chen dan Big Yellow menjadi yang pertama memasuki lubang. Setelah itu, orang-orang lainnya mengikuti mereka dan melompat ke dalam lubang, termasuk Huo Yuner. Huo Yuner tidak jauh dari Jiang Chen, tetapi dia tidak mendekatinya untuk berbicara. Hanya dalam 7 hari setelah dia bertarung dengan Jiang Chen, luka Huo Yuner hampir pulih sepenuhnya. Berdengung, suara mendengung bisa terdengar di depan mereka. Setelah itu, portal terang muncul. Masing-masing bersinar dalam warna yang berbeda, dan di belakang setiap portal ada terowongan. Saudaraku, semua terowongan ini mengarah ke berbagai provinsi di benua timur, kalian pergi dulu. Wu Jiu berkata. Jiang Chen melirik salah satu portal dengan warna yang agak pudar. Dia bisa merasakan aura provinsi Qi darinya. Kemudian, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Wu Jiu dan Xuan Ye. Saudara Jiu, saudara Xuan, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chen dan kelompoknya memasuki portal pada saat yang bersamaan. Tidak lama setelah mereka memasuki portal, Huo Yuner juga masuk ke portal yang sama. Dia memilih untuk tidak kembali ke Sekte Suaka Hijau, dia malah memutuskan untuk mengikuti Jiang Chen ke Provinsi Qi. Setelah itu, pria lainnya memilih portal yang berbeda dan menghilang dari tempat itu. Hanya dalam waktu singkat, hanya ada 2 orang yang tersisa. Wu Jiu dan Xuan Ye. Tuan Jiu, mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengundang saudara Jiang untuk bergabung dengan Istana Bela Diri? Dengan bakat saudara Jiang, saya yakin dia akan menjadi salah satu pil pendukung dinasti martial Sein di masa depan. Kita harus lebih berusaha untuk mengolahnya. Akhirnya, Xuan Ye bisa mengeluarkan kata-kata yang telah dia simpan untuk waktu yang lama. Ini adalah sesuatu yang membuatnya bingung. Dia adalah naga sejati, aku tidak ingin menjadi tamengnya. Saya ingin dia berjalan di jalan menuju puncak sendirian. Saya percaya, bahkan tanpa undangan kami, dengan bakatnya yang luar biasa. Dia akan bisa berjuang untuk masuk ke Istana Bela Diri. Wu Jiu dengan acuh tak acuh berkata, sekarang saya mengerti, Tuan Jiu berharap agar saudara Jiang membuatnya marah. Tapi, dia telah menyinggung terlalu banyak kekuatan dan orang kali ini, jadi tanpa perlindungan Istana Bela Diri, aku khawatir dia akan mengalami kesulitan. Xuan Yewe karena masih khawatir. Jangan meremehkan dia, ayo pergi, saatnya kita kembali telah tiba, sudah 10 tahun. Wu Jiu melemparkan pandangannya ke portal tepat di tengah. Itu adalah portal yang mengarah langsung ke Martial Sein Dynasty. Bab 256. Bab 256 Pengkhianatan Fan Zongtang. Astaga, angin pembohong terus bertiup di dalam terowongan. Lampu terang dan aneka ragam terlihat di mana-mana. Semua pria ini pernah mengalami hal ini sebelumnya, jadi mereka hanya fokus menjaga tubuh tetap stabil dan tidak bergerak sedikitpun. Chen kecil, kamu adalah pemenang terbesar untuk perjalanan ke neraka-neraka ini, panennya sangat besar. Mungkin kekayaan yang Anda miliki sekarang lebih besar daripada kekayaan gabungan dari keempat sekte besar. Big Yellow berkata dengan penuh semangat. Tentu saja. Kepala Jiang telah merampok begitu banyak prajurit inti ilahi, kekayaannya saat ini berada di luar imajinasi siapapun. Paling tidak, saya bahkan tidak bisa menebak berapa banyak yang dia miliki. Wang Han berkata. Jiang Chen menjawab dengan senyum tipis. Memang, panen untuk perjalanan ini luar biasa. Tidak hanya memperoleh kekayaan besar dan menggambarkannya ke alam inti ilahi, juga membunuh iblis bumi dan mendapatkan jiwa iblisnya, mencapai tujuan yang ada dalam pikirannya ketika dia datang ke neraka-neraka. Tapi sekarang, Jiang Chen hanya memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Murid junior Jiang, sebagai pemenang terbesar, kamu seharusnya bahagia, jadi mengapa kamu tidak puas? Guan Yiyun bertanya sambil memasang bahu Jiang Chen. Satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah tidak bisa membawa Blood Talisman bersama saya. Jimat darah adalah objek mistis, dan saya benar-benar merasakan hubungan kekerabatan dengannya. Sangat disayangkan, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Jika ada sesuatu yang Jiang Chen rasakan sesali setelah perjalanan ini, itu adalah fakta bahwa dia tidak bisa membawa jimat darah bersamanya. Ini adalah satu-satunya penyesalan yang dia miliki. Apa, saya pikir jimat darah sepanjang waktu. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Telinga Big Yellow langsung berdiri. Silakan baca di New Novel 0R, betul sekali. Saudara Jiang, setelah Anda mendapatkan jimat darah, perasaan itu selalu bersama Anda. Tian Yishan juga bingung. Ya, itu bersamaku setiap saat. Tapi baru saja, ketika saya memasuki portal, jimat darah membiarkan tubuh saya sendiri dan terbang kembali ke kota Inferno. Saya kira itu ingin terus melindungi kota Inferno. Jiang Chen berkata.
Ketika jimat darah pergi, dia bisa merasakan bahwa itu agak enggan, juga tidak bertenaga, seolah-olah harus meninggalkannya bagaimanapun caranya. Hanya apa hubungan antara aku dan jimat darah? Jika karena skill transformasi naga. Sepertinya keterampilan ajaib yang diturunkan dari zaman kuno ini bukan hanya keterampilan. Mungkin Blood Talisman tidak akan mengikuti saya karena ini bukan waktunya untuk melakukannya. Jiang Chen berpikir dalam hati. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan kembali ke neraka-neraka lagi, karena rasanya seperti jimat darah miliknya. Dia harus kembali dan menemukannya. Saya mengerti. Blood Talisman adalah objek yang sangat misterius. Meskipun menerima murid junior Jiang, sepertinya itu hanya akan mengikutimu berkeliling di neraka-neraka. Setelah Anda meninggalkan tempat ini, jimat darah kembali dengan sendirinya. Guan Yiyun melihat cahaya. Sayang sekali, jimat darah itu adalah harta yang langka, dan jika Anda bisa mengeluarkannya, kekuatan yang diberikannya akan membuat Anda benar-benar tangguh. Big Yellow memiliki ekspresi sedih juga. Sebagai seorang ahli dalam berburu harta karun, kecintaannya terhadap harta karun lebih besar dari orang lain. Sudahlah, jangan bicara tentang apa yang terjadi di neraka-neraka. Semuanya, fokus saja untuk tidak ditarik oleh retakan dimensi. Jiang Chen mengingatkan semua orang. Adapun jimat darah, dia tidak ingin membicarakannya lagi. Begitu tepat waktu, dia akan kembali ke neraka-neraka dan menemukannya. Kepala Jiang, ada seorang pria yang mengikuti kita. Wang Hang berkata, itu Huo Yuner dari Sekte Suaka Hijau. Mengapa dia mengikuti kita bukannya kembali ke Provinsi Qian? Jangan bilang dia ingin melawan saudara Jiang lagi. Tian Yishan berkata sambil mengerutkan alisnya. Tidak peduli padanya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Bang, perang di Sekte Hitam masih berlangsung. Di bawah serangan tanpa henti Nan Bei Chao, formasi masih belum hancur. Tapi semua orang, termasuk Daoist Black dan Granny Feng, memiliki wajah gelap. Aura mereka dalam keadaan berantakan, dan semua kesulitan orang menjaga formasi tetap berjalan. Nanbei, kita membuang-buang waktu seperti ini. Mengapa kita tidak menyerang bersama dan menghancurkan formasi ini? Zhao Chongyang berteriak, tidak dibutuhkan, formasi ini cukup solid, tetapi saya baru saja memberitahu Anda. Aku akan menghancurkan formasi ini bahkan tanpa menyerangnya. Tidak tepat untuk mewujudkannya. Suara Nanbei Chao sangat keras, semua orang di tempat kejadian bisa mendengarnya dengan jelas. Tapi, sedikit dari mereka yang tahu apa maksudnya ketika dia mengatakan akan menghancurkan formasi tanpa menyerangnya. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan perubahan besar yang terjadi pada bagian formasi itu. Bang, detik berikutnya, Fan Zongtang menarik kembali semua energinya, menyebabkan pelanggaran besar muncul di formasi hitam. Pada saat kritis ini, Fan Zongtang melompat ke depan seperti harimau ganas dan menyerang dengan telapak tangannya ke arah Guo San yang berdiri tepat di sebelahnya. Bang, telapak tangan itu mengenai dada Guo San dan hampir menghancurkan setiap organ dalam tubuh Guo San. Saat dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menjaga formasi tetap berjalan, Guo San tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan tiba-tiba menyerangnya. Ini menyebabkan dia menghadapi serangan tanpa pertahanan apapun. Seteguk darah menyembur dari mulut Guo San, lalu dia langsung jatuh dari langit. Sekte Penatua Guo, menyaksikan ini, Yu Zihan yang berdiri di formasi berteriak dengan keras. Dia sangat marah sehingga suasana api menyembur dari matanya. Pengkhianatan tiba-tiba Fan Zongtang, bersama dengan serangan diam-diamnya yang melukai Guo San secara serius menyebabkan dua pelanggaran pada formasi yang muncul. Segera setelah itu, formasi yang utuh sempurna hancur bersama dengan ledakan suara yang keras. Penghancuran formasi hitam yang tiba-tiba mengirimkan balasan serangan yang kuat ke semua prajurit inti ilahi yang mendukungnya. Bahkan Daoist Black dan Granny Feng pun muntah darah, apalagi para pejuang lainnya. Astaga, Yu Zihan tidak memperhatikan cedera yang disebabkan oleh serangan balik yang tiba-tiba. Dia segera terbang ke bawah dan menghukum Guo San yang jatuh, menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah. Kemudian, dia mendarat di puncak gunung terdekat, Sekte Penatua Guo. Teriak Yu Zihan, batuk, Sekte Hitam selesai jika Jiang Chen tidak kembali, ingat, lindungi Yan Chenyu dan Han Yan, tinggalkan aku sendiri. Setelah mengatakan itu, Guo San langsung koma. Serangan diam-diam Fan Zongtang telah menyebabkan cedera serius yang tidak dapat disembuhkan. Haha, Fan Zongtang tertawa terbahak-bahak. Dengan goyangan tubuhnya, dia tiba di sebelah Nan Bei Chao. Kemudian, dia menyembunyikan ke arah Nan Bei Chao dengan sangat ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang dari Sekte Hitam tercengang. Situasi ini bahkan tidak akan muncul dalam mimpi terliar mereka. Fan Zongtang, kenapa kamu melakukan itu? Taoist Hitam sangat marah. Dia menatap Fan Zongtang yang tiba-tiba menantang mereka. Keputusannya untuk penyerangan mereka telah memberikan pukulan telak bagi Sekte Hitam dan lembah kebahagiaan. Sekarang, formasi hitam rusak, semua prajurit inti ilahi terluka oleh serangan balik, tidak ada lagi yang bisa bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mereka akan melawan Burning Sky Pavilion yang ganas? Daoist Black, aku sudah lama tunduk pada Nan Bei Chao. Dia adalah pria yang dilahirkan untuk menjadi raja. Melawannya hanya akan membuatmu mati. Awalnya, saya tidak ingin menjadi kejam ini, tapi karena Anda terus melindungi Jiang Chen itu, membuat saya kehilangan kesempatan untuk membalaskan dendam cucu saya. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak perlu menuntut baik kepada salah satu dari Anda lagi. Saya telah menunggu hari ini datang. Apa yang dikatakan Fan Zongtang seperti pisau tajam yang menusuk hati semua murid dan tetua sekte dari Sekte Hitam.
Mengapa Penatua Sekte Fan Zongtang ingin menyerang kita? Dia adalah tetua sekte terhormat Sekte Hitam, salah satu pilar terbesar. Kepala sekte bahkan memintanya untuk menjadi pejabat kepala sekte ketika dia memasuki kultivasi terpencil. Mengapa dia memilih untuk penyelidikan kita pada saat kritis ini? Aku tidak percaya ini. Tetua sekte terhormat Sekte Hitam telah menyiksa kita. Dia adalah tetua sekte yang paling aku benci, tapi sekarang dia ingin kita semua mati. Kenapa dia melakukan ini pada kita? Kita celaka. Sekte Hitam benar-benar hancur. Kita semua akan mati hari ini. Pada saat ini, semua murid dan tetua sekte dari Sekte Hitam putus asa. Mereka semua sedih. Jika mereka tewas dalam perang dengan Burning Sky Pavilion, kematian mereka akan tetap berharga. Tapi sekarang, mereka telah dikhianati oleh sekutu mereka sendiri, oleh seorang pria yang membuat mereka jijik. Ini memberikan pukulan berat yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Penggemar Zongtang, Anda bajingan pengkhianat. Ayah buta untuk bergaul denganmu selama ini. Persetan denganmu, biarkan ayah membunuh bajingan tua ini sekarang juga. Semua tetua sekte dari Sekte Hitam sangat marah. Mereka semua hanya berharap bisa berlari ke depan dan memakan Fan Zongtang hidup-hidup. Seseorang bahkan bisa terlihat dengan air mata di mata mereka. Mereka telah mengambil Fan Zongtang sebagai saudara mereka. Tapi sekarang, saudara mereka yang paling terpercaya telah membantu mereka. Rasa sakit di hati mereka tak terbayangkan. Mereka lebih baik dibunuh oleh Nan Beichao saat pertempuran daripada dikhianati oleh teman mereka sendiri. Ayo lakukan ini, kita harus membunuh anjing tua ini. Ayah juga diberitahu, bagaimana saya bisa menganggap anjing sebagai penatua sekte. Tanda seru petik 2, Pah, sampah bumi, semua orang sangat marah. Hanya dalam waktu singkat, semua murid dan tetua sekte dari Sekte Hitam merasakan rasa benci dan persahabatan mereka terhadap Fan Zongtang berubah menjadi kebencian. Mereka semua berharap bisa merobek Fan Zongtang menjadi berkeping-keping. Jiang Chen, aku benci diriku sendiri karena tidak mendengarkan saranmu. Taois Hitam memiliki senyum pahit di wajahnya. Baru sekarang dia mengingat peringatan Jiang Chen. Dia telah mengubahnya untuk lebih memperhatikan Fan Zongtang, tetapi dia tidak pernah mengambil peringatan itu dengan hati-hati, karena dia percaya bahwa Fan Zongtang yang setia jelas bukan pengkhianat. Sekarang, penilaiannya jauh lebih lemah daripada Jiang Chen. Sekarang, Sekte Hitam akan menghadapi kehancuran. Dalam benak Taois Hitam, dia memikirkan Jiang Chen. Dia tidak tahu apakah Jiang Chen akan muncul pada saat kritis ini. Meski kemungkinannya tipis, Taois Black tetap berharap hal itu bisa terjadi. Nenek Feng, maafkan aku. Taois Black menggambar dalam-dalam ke arah Feng dan menyatakan permintaan maafnya. Jika bukan karena salah menilai, situasinya tidak akan menjadi seperti ini. Kekuatan gabungan dari dua sekte besar masih akan memberi mereka kemampuan untuk melawan, tetapi untuk saat ini, semua prajurit mereka terluka parah. Mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Saudara Hitam, siapa yang mengira ini akan terjadi? Sejak itu terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima kenyataan. Tapi, meski kematian sudah menunggu, aku, Nenek Feng, akan tetap berjuang sampai akhir. Nenek Feng melepaskan energinya dan berbicara dengan ekspresi bangga. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu menolaknya. Sekarang, Anda telah kehilangan kesempatan untuk menyerah. Semuanya dengarkan, bunuh mereka semua. Nan Beichao memerintahkan dengan ekspresi kejam. Tetapi untuk saat ini, semua prajurit mereka terluka parah. Mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Saudara Hitam, siapa yang mengira ini akan terjadi? Sejak itu terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima kenyataan. Tapi, meski kematian sudah menunggu, aku, Nenek Feng, akan tetap berjuang sampai akhir. Nenek Feng melepaskan energinya dan berbicara dengan ekspresi bangga. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu menolaknya. Sekarang, Anda telah kehilangan kesempatan untuk menyerah. Semuanya dengarkan, bunuh mereka semua. Nan Beichao memerintahkan dengan ekspresi kejam. Tetapi untuk saat ini, semua prajurit mereka terluka parah. Mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Saudara Hitam, siapa yang mengira ini akan terjadi? Sejak itu terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima kenyataan. Tapi, meski kematian sudah menunggu, aku, Nenek Feng, akan tetap berjuang sampai akhir. Nenek Feng melepaskan energinya dan berbicara dengan ekspresi bangga. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu menolaknya. Sekarang, Anda telah kehilangan kesempatan untuk menyerah. Semuanya dengarkan, bunuh mereka semua. Nan Beichao memerintahkan dengan ekspresi kejam. Bahkan jika kematian sudah menunggu, aku, Nenek Feng, akan tetap berjuang sampai akhir. Nenek Feng melepaskan energinya dan berbicara dengan ekspresi bangga. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu menolaknya. Sekarang, Anda telah kehilangan kesempatan untuk menyerah. Semuanya dengarkan, bunuh mereka semua. Nan Beichao memerintahkan dengan ekspresi kejam, bahkan jika kematian sudah menunggu, aku, Nenek Feng, akan tetap berjuang sampai akhir. Nenek Feng melepaskan energinya dan berbicara dengan ekspresi bangga. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu menolaknya. Sekarang, Anda telah kehilangan kesempatan untuk menyerah. Semuanya dengarkan, bunuh mereka semua. Nan Beichao memerintahkan dengan ekspresi kejam. Bab 257. Bab 257 Jiang Chen kembali. Gemuruh, setelah Nan Beichao memberikan perintahnya, semangat keseluruhan dari Burning Sky Pavilion mencapai tingkat yang sangat tinggi. Semua murid dan tetua telah dengan sempurna melepaskan energi penuh mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh yang luar biasa.
Tanpa ragu, mereka mulai menyerbu ke arah musuh mereka. Membunuh. Semua murid dan tetua Sekte Hitam, dengarkan. Kami akan mempertahankan kehormatan Sekte Hitam dengan darah kami sendiri. Mata Taois hitam memerah. Sekarang, dia tidak memiliki emosi terhadap kematian, dia hanya ingin membunuh Fan Zongtang secara pribadi. Sebelum dia meninggal, membunuh Fan Zongtang adalah keinginan terakhirnya. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua orang terbakar amarah. Semua prajurit dari Sekte Hitam berteriak dan berteriak sekuat tenaga saat mereka menyerang dengan senjata tempur di tangan mereka. Pada saat ini, darah mereka mendidih, mereka ingin bertarung bersama dengan kepala sekte mereka. Mereka ingin bertarung sampai akhir. Bahkan sampai tetes darah terakhir mereka ingin mempertahankan kehormatan sekte mereka. Meskipun mereka tahu ini adalah perjuangan dari ranjang kematian mereka masih harus berjuang. Serangan binatang buas yang terpojok sangat mematikan. Sangat tidak mungkin bagi Burning Sky Pavilion untuk melenyapkan Black Sect dan Valley of Happiness tanpa menderita kerugian. Bahkan jika mereka harus mengotori langit dengan darah mereka. Mereka ingin musuh mereka membayar mahal. Kakak beradik. Bunuh satu untuk mencapai titik impas, bunuh dua untuk mendapat untung. Pria yang berteriak itu adalah Wang Yun. Setelah dia menerima bimbingan dari Jiang Chen, pertumbuhan kultivasinya telah meningkat pesat. Dia sekarang adalah pejuang hebat di puncak alam inti surgawi tengah. Wang Yun adalah pria yang pemberani, dia menjadi orang pertama yang menabrak musuh dengan pedang panjang di tangan. Bang, 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 pada saat ini, niat bertarung memenuhi seluruh adegan. Kedua belah pihak segera terlibat dalam perang. Medan perang tersebar di 100 mil, menutupi seluruh langit di atas Sekte Hitam. Energi yang kuat dan menghancurkan terus menyapu tempat-tempat, menghancurkan gunung demi gunung. Ini adalah perang hidup dan mati, jumlah orang yang meninggal dan terluka meningkat setiap detik. Prajurit inti ilahi melawan prajurit inti ilahi, prajurit inti surgawi bertarung dengan prajurit inti surgawi, adapun prajurit inti fana dan kihai, mereka hanya bisa bersembunyi di Sekte Hitam dan berdoa. Mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun dalam perang seperti ini. Mereka hanya bisa berfungsi sebagai umpan meriam jika mereka melompat ke medan perang. Karena itu, berdoa untuk bertahan hidup adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang. Juga, mereka harus melindungi diri mereka sendiri agar tidak terluka oleh riak energi yang dilepaskan dari perang. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, riak energi apapun dari perang dapat membunuh mereka dalam sekejap. Bai Huadi mengenakan gaun putih yang berkibar tertiup angin. Dia membawa cambuk panjang, dan dia terlibat dalam perkelahian dengan sesepuh sekte inti ilahi awal. Sebagai salah satu dari 4 jenius teratas di Provinsi Qi, Bai Huadi adalah seorang gadis dengan bakat luar biasa. Dia telah menembus ke alam inti ilahi, dan jika bukan karena fakta bahwa dia menderita serangan balasan ketika formasi rusak, tidak ada tetua sekte yang setingkat dengannya yang akan menjadi lawannya. Silakan baca di New Novel 0 Erk, 4 jenius teratas dari Provinsi Qi. Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi dibunuh oleh Jiang Chen, Duan Yiyun dari Sekte Hitam telah pergi ke neraka-neraka, Bai Huadi dari Lembah Kebahagiaan telah menembus ke alam inti ilahi. Nan Beichao adalah orang dengan kemajuan paling menakjubkan. Dengan hanya basis kultivasi Mid Divine Core belaka, dia sudah memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh struktur Provinsi Qi. Hanya Nan Beichao yang bisa mencapai kemajuan besar seperti itu. Fan Zongtang, bawa pantatmu ke sini dan bertarunglah denganku. Seorang penatua Sekte Inti Ilahi Pertengahan berteriak pada Fan Zongtang. Dia hanya ingin memakan Fan Zongtang hidup-hidup. Huff. Yuan Lei, karena kamu dengan bodohnya bersikeras untuk melawanku, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Fan Zongtang menjadi benar-benar memusuhi sesama anggota sektenya. Dengan teriakan keras, dia dengan paksa meninju Yuan Lei. Adegan seperti ini tidak diragukan lagi sangat ironis bagi Sekte Hitam. Pada saat genting bagi Sekte Hitam ini, dua pria yang dulunya berasal dari sekte yang sama saling bertarung. Tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Gemuruh, kedua pria itu langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Dengan tingkat kultivasi mereka, itu seharusnya menjadi pertarungan yang setara, tetapi karena Yuan Lei terluka oleh serangan balik formasi, dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan tempur penuhnya. Oleh karena itu, dia berada di pihak penerima beberapa saat setelah pertarungan dimulai. Dia bukan tandingan Fan Zongtang, aduh, jeritan darah yang mengental berulang kali terdengar di seluruh tempat kejadian. Seluruh langit di atas Sekte Hitam dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Perkelahian sengit menyebabkan jumlah korban tewas berulang kali meningkat. Untuk pertarungan antara murid-murid inti surgawi, paviliun langit yang terbakar tidak berada di atas angin. Bagaimanapun, murid-murid Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan bersama-sama jauh melebihi jumlah paviliun langit yang membara. Namun, untuk perang ini, itu adalah pertarungan antara para prajurit inti ilahi yang penting. Dengan kekuatan gabungan dari prajurit inti ilahi dari Sekte Inti Surgawi, kedua belah pihak memiliki jumlah prajurit inti ilahi yang cukup sama. Tapi, karena semua prajurit inti ilahi dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan terluka oleh serangan balik, kekuatan tempur semua orang telah sangat berkurang. Karena itu, ketika perang dimulai, prajurit mereka lebih banyak terluka, atau bahkan terbunuh. Nanbei, aku sedang berpikir, mengapa kita tidak langsung menyerang dan membunuh Taois Hitam dan Nenek Feng saja. Ini akan mengakhiri semuanya secara instan. Zhao Chong yang memandang Nanbei Chao yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tidak, ini adalah perubahan struktur, titik balik dalam sejarah. Perubahan besar harus dikaitkan dengan perang yang intens, dan semua murid dari Burning Sky Pavilion harus melalui perubahan besar ini.
baru kemudian bisa tumbuh dewasa. Hari ini akan menjadi halaman berdarah dalam sejarah, sungai darah ditakdirkan untuk mengalir. Nan Beichao berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menikmati suasana medan perang. Adapun meningkatnya jumlah orang yang tewas dan terluka, tidak masalah jika mereka adalah sekutu musuhnya sendiri, dia tidak memiliki perasaan terhadap mereka. Duan Jianhong yang berdiri tidak jauh dari situ tersentak melihat kekejaman Nan Beichao. Dia jauh lebih jahat dari yang Duan Jianhong duga. Menjadi musuh pria ini pasti akan membuat segalanya menjadi sulit. Semuanya dengarkan, simpan sebagian kekuatanmu saat bertarung, berpura-puralah bertarung dengan kekuatan penuh. Jangan lupakan niat awal kita. Duan Jianhong mengirimkan pesannya melalui Divine Sense-nya, menginformasikan semua tetua sekte inti ilahi dari sekte pedang surgawi. Fan Zongtang, hadapi kematianmu. Taoist Black berteriak keras saat dia melompat ke arah Fan Zongtang yang sedang bertarung sengit dengan Yuan Lei. Haha, Taoist Black, lawanmu adalah aku. Zhao Chongyang tertawa terbahak-bahak. Dengan kecepatan luar biasa, dia berlari ke depan dan menghalangi jalan Taoist hitam. Kemudian, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Di sisi lain, Duan Jianhong juga menyerang. Dia menghalangi jalan Nenek Feng. Pengecut, Nenek Feng tidak menyembunyikan kebencian yang dia rasakan terhadap Duan Jianhong. Haha, Nenek Feng, sepertinya kamu melakukan pekerjaan dengan baik menjaga kesehatanmu. Kenapa kau tidak mengikutiku saja? Selama Anda bisa menyenangkan saya bisa menjamin kelangsungan hidup Anda. Duan Jianhong tertawa terbahak-bahak. Bajingan, Nenek Feng melambaikan tangannya dan mengeluarkan angin kencang yang menyapu Duan Jianhong. Tapi, Nenek Feng seperti yang lain, dia juga mengalami serangan balik besar-besaran karena formasi. Sebagai inti dari formasi, dia dan Taoist Black telah mengalami serangan balik yang paling kuat. Kekuatan antara 4 orang paling kuat di Provinsi Qi hampir sama, tetapi karena serangan balik, Nenek Feng saat ini bukan tandingan Duan Jiang. Bang, 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 niat membunuh yang kejam bisa dirasakan di mana-mana. Tempat itu telah menjadi medan perang yang mengerikan. Pemandangan yang dulunya hijau dengan sungai-sungai biru telah menjadi tanah neraka. Pembantaian tanpa henti dilakukan, dan jumlah korban tewas terus meningkat. Nan Beichao adalah satu-satunya orang yang tidak ada hubungannya di seluruh medan perang. Dia menyaksikan semua yang terjadi di depannya, dia berdiri tinggi di atas semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh, namun mulia. Baginya, perang ini hanyalah permainan baginya. Orang-orang yang berjuang dengan hidup mereka hanyalah bidak catur yang menyenangkan pikiran rajanya. Dia sangat menikmati perasaan ini. Di tempat lain, di dalam terowongan yang menghubungkan neraka-neraka dan Provinsi Qi, Jiang Chen dan beberapa pria berbicara dan bercanda. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Sekte Hitam berada dalam krisis besar sekarang. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang muncul di depan mereka. Semua orang yang pernah pergi ke neraka-neraka pernah mengalami hal ini sebelumnya, dan tahu bahwa lampu-lampu ini menandakan bahwa ujung terowongan ada di depan. Akhir terowongan ada di depan kita. Saya ingin tahu di mana di Provinsi Qi kita akan mendarat. Kata Tian Yishan, dia tidak berada di Provinsi Qi selama 2 tahun. Provinsi Qi tidak besar. Dengan kecepatan kami saat ini, bahkan jika kami mendarat di daerah yang paling terpencil, kami akan dapat kembali ke Sekte Hitam hanya dalam waktu singkat. Guan Yiyun berkata, sebuah kekuatan menarik kelompok itu. Mereka segera menahan napas, dan tidak berani melawan kekuatan. Pada saat berikutnya, retakan meledak di udara. Sosok pria jatuh dari celah. Untungnya, orang-orang ini siap, dan mereka segera menstabilkan tubuh mereka ketika mereka jatuh dari terowongan. Kamu siapa? Sebuah teriakan keras terdengar dari belakang mereka. Jiang Chen dan kelompoknya berbalik dan melihat beberapa pemuda melihat ke arah mereka. Ketika para pemuda ini melihat wajah Jiang Chen, mereka terkejut sesaat, lalu ekspresi yang sangat bahagia muncul di wajah mereka. Tuan Muda Jiang, dia Tuan Muda Jiang, pemuda terkemuka itu terkejut. Ketika keempat pemuda ini melihat Jiang Chen dan Big Yellow, mereka tampak seperti telah melihat idola terbesar mereka. Tanpa ragu, mereka berjalan ke depan dan membungkuk ke arah mereka. Jadi ini kalian, Jiang Chen tersenyum. Para pemuda ini bukanlah orang asing bagi Jiang Chen, mereka berasal dari kota Red Sun. Tempat mereka mendarat adalah tempat yang familiar. Mereka berada di pintu masuk kota Red Sun. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan mendarat di kota Red Sun. Jiang Chen mendongak, dan dia masih bisa melihat patung besar berdiri kokoh di pusat kota Red Sun. Patung itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Wow, kepala Jiang sangat luar biasa. Ada patung kepala Jiang di sini. Wang Heng berkata, penuh dengan kegembiraan. Kak, saya yakin kalian tidak tahu tentang ini, Chen kecil dan saya datang ke Yellowstone untuk membunuh iblis darah, dan kami juga membunuh Lord Blood Moon, menyelamatkan seluruh kota Red Sun dalam prosesnya. Penduduk kota bersyukur atas apa yang telah dilakukan Chen kecil, itulah sebabnya mereka membangun patungnya, dan memujanya setiap hari. Memikirkan kembali adegan saat itu, Big Yellow memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Tuan Muda Jiang, Anda akhirnya kembali. Sekte Hitam sedang dalam krisis hidup dan mati yang besar sekarang. Pemuda terkemuka itu buru-buru berkata, apa? Ekspresi Tian Yishan dan Guan Yiyun berubah. Apa yang terjadi? Jiang Chen mengerutkan alisnya. Nan Beichao itu telah menembus alam Mid Divine Core, dan saat ini, dia telah membawa orang-orang dari Burning Sky Pavilion untuk menyerang Black Sect. Lembah kebahagiaan telah bergabung dengan Sekte Hitam, tetapi Sekte Pedang Surgawi telah menyerah kepada Nan Beichao. Saya khawatir mereka sedang berperang dengan kekerasan saat kita berbicara.
Saya mendengar bahwa Nan Beichao sangat kuat, jadi mungkin bahkan dengan kekuatan gabungan dari dua sekte, mereka mungkin tidak dapat menahan serangannya. Pemuda itu menjelaskan, semua orang di provinsi kita tahu apa yang baru saja terjadi. Apa, saya tidak mengharapkan berita besar seperti itu. Struktur provinsi Qi akan melihat perubahan besar, ayo, kita harus segera kembali ke Sekte Hitam. Jiang Chen tidak berani menunda lagi, dia segera terbang menuju Sekte Hitam dengan kecepatan ekstrim. Selain Big Yellow, tidak ada yang bisa mengikutinya. Ketika Jiang Chen dan kelompoknya meninggalkan tempat itu, Huo Yuner muncul dari terowongan juga. Setelah dia mengetahui tentang apa yang terjadi dari pemuda di kota Red Sun, dia sedikit ragu-ragu, tetapi kemudian dia juga terbang menuju Sekte Hitam. Bab 258. Bab 258 mereka yang menyerang sekte saya akan dibunuh tanpa rahmat. Kegembiraan yang dirasakan orang-orang ini langsung terbunuh, dan sebuah bayangan muncul di atas pikiran mereka. Terlebih lagi untuk Guan Yiyun dan Tian Yishan. Keduanya adalah murid Sekte Hitam, jadi perasaan mereka terhadap sekte itu jauh lebih kuat dibandingkan yang lain. Pada saat ini, ketika pembantaian mereka sendiri berada dalam krisis hidup dan mati, tidak mungkin bagi mereka untuk bebas dari kekhawatiran. Murid junior Guan, siapa Nan Beichao itu? Saya belum pernah mendengar tentang pria ini sebelumnya. Tian Yishan bertanya sambil mengerutkan alisnya. Dia muncul entah dari mana selama kompetisi Provinsi Qi tahun ini dan mengklaim sebagai jenius nomor 1 di Provinsi Qi. Selama kompetisi Provinsi Qi, dia sendiri mengalahkan semua jenius nomor 1 dari 3 sekte besar lainnya, dan bahkan aku tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Saya tidak pernah berpikir Nan Beichao bisa berkembang begitu cepat dan melebur ke alam inti ilahi tengah. Guan Yiyun berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Alasan mengapa dia pergi ke neraka-neraka adalah karena dia tidak ingin ada celah besar antara dirinya dan Nan Beichao. Namun, menilai dari situasi saat ini, kecenderungan ketegangan di antara mereka menjadi semakin besar. Meskipun Guan Yiyun juga seorang prajurit Mid Divine Core, dibandingkan dengan Nan Beichao yang merupakan monster abnormal, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Saya tidak tahu bagaimana seseorang seperti itu dapat ditemukan di Provinsi Qi, Tian Yishan berkata dengan emosi yang campur aduk-aduk. Selama kompetisi Provinsi Qi, Nan Beichao bukan satu-satunya bintang yang sedang naik daun, kami juga memiliki murid junior Jiang. Murid junior Jiang hanya seorang prajurit inti mortal awal saat itu, dan dia mampu mengalahkan setiap murid dari sekte keempat besar dan menjadi nomor 1 dalam kompetisi. Juga, dia membuat kesepakatan dengan Nan Beichao untuk bertarung 1 tahun sejak saat itu. Setengah tahun telah berlalu, dan murid junior Jiang telah menembus ke alam inti ilahi awal, dan dia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit inti ilahi akhir. Apalagi Sang Guan Wei itu bukan tandingannya. Saya yakin kekuatan tempur penuhnya tidak kalah dari Nan Beichao. Dengan demikian, bakat murid junior Jiang jauh lebih besar daripada bakat Nan Beichao. Guan Yiyun memiliki emosi campuran yang serupa. Mereka juga dianggap jenius, tapi jika dibandingkan dengan monster abnormal, Nan Beichao dan Jiang Chen, gelar jenius mereka tidak ada artinya. Sepertinya pertarungan 1 tahun akan berlangsung lebih cepat dari jadwal. Murid junior Sine Jiang telah kembali, dia dan Nan Beichao pasti akan bertarung hari ini, dan itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Ayo cepat, bahkan jika kita tidak bisa mengejar Jiang Chen, kita masih harus menyelesaikan kembali dan membantu. Guan Yiyun menyuruh semua orang untuk bersembunyi. Mereka semua meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal, berubah menjadi beberapa berkas cahaya saat mereka melaju menuju Sekte Hitam. Kembali ke Sekte Hitam, perang kekerasan masih berlangsung. Jeritan darah yang mengental dan darah yang berceceran membuat musik pembantaian muncul. Dari waktu ke waktu, tubuh akan jatuh dari langit, dan puncak gunung di bawah medan perang terus-menerus dihancurkan oleh energi yang dihancurkan. Semua murid inti mortal dan Qihai hanya bisa berlarian untuk hidup mereka dengan ekspresi sedih dan marah. Pada saat ini di mana penyerang yang dicintai mereka berada dalam krisis, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun untuk membantu, mereka hanya bisa menyembunyikan diri untuk menghindari kematian. Perasaan seperti ini benar-benar mengerikan. Mereka benar-benar berharap bisa melawan murid inti Fana dari Paviliun Langit Terbakar, dan bahkan Sekte Pedang Surgawi. Tapi sayang sekali, tidak sedikit dari mereka yang ada di sini. Persetan, silakan baca di New Novel 0 Fan Zongtang melepaskan keterampilan yang kuat. Dia membanting telapak tangannya ke dada Yuan Lei, menjatuhkannya. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke puncak gunung yang sunyi. Guosan, aku akan membunuhmu sepenuhnya hari ini. Aku juga akan menghancurkan tubuh Yan Chenyu dan Han Yan. Saya ingin Jiang Chen merasa menyesal selama sisa hidupnya. Fan Zongtang berteriak keras saat melihat Yu Zihan membawa Guosan yang sedang berada di belakang ke puncak gunungnya. Cepat, hentikan dia, Taois hitam yang bertarung keras dengan Zhao Chong yang meraung keras. Karena Fan Zongtang dan cucunya, Yan Chenyu dan Han Yan menderita luka serius dan siksaan. Ini menyebabkan Daois Black merasa bersalah ketika memikirkan Jiang Chen. Jika dia tidak bisa melindungi Yan Chenyu dan Han Yan hari ini, bahkan jika Taois hitam terbunuh, dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Gur, Yuan Lei mengeluarkan raungan marah. Dia mengabaikan lukanya sendiri saat dia mempercepat dan menghentikan Fan Zongtang. Tepat pada saat ini, tidak ada prajurit hebat dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan yang memiliki kesempatan untuk membantu. Semua dari mereka bahkan tidak mampu untuk menjaga diri mereka sendiri. Mereka semua berada di pihak penerima dalam pertarungan mereka, dan jika situasi ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka semua akan dibunuh oleh lawan mereka.
Fan Zongtang berteriak, pedang panjang yang cerah tiba-tiba muncul di tangannya, dan tanpa ditunda, dia dengan paksa mengayunkannya ke Yuan Lei. Gemuruh, baik bumi dan langit bergetar tanpa henti. Darah memenuhi seluruh medan perang, dan salah satu tetua sekte inti ilahi dari lembah kebahagiaan telah dibunuh oleh seorang pejuang dari paviliun langit terbakar. Saat ini, banyak korban terjadi di antara para prajurit inti ilahi. Untuk sekte hitam dan lembah kebahagiaan, korban seperti ini sangat hancur. Setelah jumlah prajurit yang kuat berkurang, itulah saat melenyapkan mereka. Selain itu, Nan Bei Chao bahkan belum menyerang. Daoist Black dan Granny Feng sama-sama berjuang dengan pertarungan mereka. Tapi untungnya, tetua dari sekte pedang surgawi tampaknya tidak bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Ini benar-benar memberi mereka ruang untuk bernafas. Arg, seorang penatua sekte inti ilahi dari sekte hitam mengeluarkan jerit sedih tepat sebelum dia meninggal. Situasi di medan perang semakin ganas. Korban besar diderita dalam pertempuran antara murid lingkaran dalam inti surgawi. Luka terbuka panjang dapat ditemukan di dada Wang Yun, dan dia masih berjuang saat memercik darahnya. Setelah kematian setiap prajurit inti ilahi, keputusan memenuhi hati para murid dari sekte hitam dan lembah kebahagiaan. Mereka semua tahu bahwa setelah perang hari ini, sekte hitam dan lembah kebahagiaan hanya akan ada dalam sejarah, dan mereka semua akan mati. Keputusasaan berusaha semangat juang mereka. Aduh! Tanda seru, ayah akan bertarung habis-habisan denganmu. Seorang murid lingkaran dalam dari sekte hitam mengeluarkan raungan yang bergetar saat lawannya menusuk tubuhnya dengan pedang panjang. Menggunakan kekuatan terakhir yang dia miliki, dia menusukkan senjata tempurnya ke tubuh lawannya. Kedua pria itu meninggal pada saat yang bersamaan. Sepertinya surga ingin melenyapkan sekte hitam. Air mata mengalir dari mata Taois hitam. Dia tahu sekte hitam telah selesai. Warisannya yang berumur ratusan tahun akan hancur di tangannya. Tidak sulit membayangkan bagaimana perasaannya saat ini, setiap tetua dan murid yang mati seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya, menyebabkan hatinya dipenuhi rasa sakit yang menyedihkan. Kesengsaraan, keputusasaan, keengganan, kemarahan, segala macam emosi negatif memenuhi hati setiap penatua dan murid sekte hitam. Mereka telah benar-benar menyerah pada semua keterbukaan mereka. Kematian rekan-rekan murid mereka, puncak gunung yang hancur. Rumah tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun, saat ini, rumah mereka dihancurkan, dan bayang-bayang telah menutupi hati mereka. Dengan ini, banyak pria menyerah untuk melawan, dan hanya berdiri diam, menunggu kematian untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan ini. Uci, di sisi lain, Fan Zongtang telah memotong lengan Yuan Lei dengan pedangnya, dan menjatuhkan Yuan Lei yang terluka sangat jauh dengan energinya. Setelah itu, dia berubah menjadi jejak cahaya saat dia melaju ke puncak gunung Guosan. Pengkhianat, apa yang kamu coba lakukan? Ketika Yu Zihan melihat Fan Zongtang, ekspresinya langsung berubah. Apa yang saya coba lakukan? Aku akan membunuh si bodoh tua Guosan, menghancurkan mayat Han Yan dan Yan Chenyu, aku ingin membalas dendam untuk cucuku. Yu Zihan, aku akan membunuhmu dulu jika kamu memblokir jalanku. Fan Zongtang berkata dengan seringai di wajahnya. Fan Zongtang, apakah kamu benar-benar tidak takut pada Jiang Chen? Dia akan kembali dan membalas dendam untuk semuanya, saya yakin Anda tahu pendekatannya. Yu Zihan berkata dengan dingin. Huff, jangan mencoba menggunakan bajingan kecil itu untuk menakutiku. Bajingan kecil itu beruntung dia tidak ada di sini hari ini, kalau tidak dia pasti sudah mati. Fan Zongtang mendengus dingin. Tanpa ragu, dia maju dan melepaskan energi kuat yang menabrak Yu Zihan. Bang, meskipun Yu Zihan mencoba yang terbaik untuk bertahan, bagaimanapun dia hanyalah seorang prajurit inti ilahi awal. Kesenjangan antara dia dan Fan Zongtang sangat besar. Dalam sekejap, darah keluar dari mulutnya karena kekuatan yang luar biasa, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Yu Zihan adalah seorang pria dengan keberanian. Dia menggertakkan giginya, dan dia tidak bergerak satu inci pun di depan Guosan. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Fan Zongtang meletakkan tangannya dan meraih ke arah Yu Zihan. Jika serangan ini benar-benar mengenai Yu Zihan, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Suara retakan tulang yang jernih tiba-tiba terdengar di depan Yu Zihan, dan jeritan menyakitkan mengikuti detik berikutnya. Yu Zihan terkejut, dia tiba-tiba menemukan seorang pria berdiri di depannya, dan teriakan menyakitkan datang dari Fan Zongtang. Orang tua bodoh, aku tahu kamu tidak berguna. Beraninya kau menyakiti saudaraku. Tanda seru, saya, Jiang Chen akan memberitahu Anda rasa kesengsaraan yang luar biasa. Pria yang tiba-tiba muncul ini tidak lain adalah Jiang Chen. Dia akhirnya kembali. Dengan tangannya, dia menghancurkan lengan Fan Zongtang. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, Fan Zongtang seperti semut di depannya. Dia bisa membunuhnya kapan saja dia mau. Jiang Chen. Keringat memenuhi dahi Fan Zongtang. Dengan sangat terkejut, dia menatap Jiang Chen yang tiba-tiba muncul. Apa yang membuatnya terkejut adalah tingkat budidaya Jiang Chen saat ini. Hal itu membuatnya terasa teror dari lubuk hatinya. Saudara Jiang, akhirnya kamu kembali. Yu Zihan sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat. Melihat Jiang Chen saat ini membuatnya lebih bahagia daripada melihat ayahnya sendiri. Mungkin hanya pria di depan Yu Zihan yang dapat menyelesaikan krisis sekte hitam. Zihan, aku terlambat. Maaf karena membiarkan Anda dan saudara laki-laki Guo menderita. Jiang Chen berkata dengan suara samar. Dia telah melihat Guosan terbaring di tanah dalam keadaan koma, dan amarah di matanya membara. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Tidak terlambat sama sekali. Yu Zihan berkata sambil tersenyum.
Dia sangat senang sampai air mata mengalir darinya. Jika bajingan tua Fan Zongtang ini tidak tiba-tiba merugikan kita, formasi hitam masih bisa bertahan lama. Karena dia, kepala sekte dan semua prajurit inti ilahi menderita serangan balik formasi, mereka semua terluka. Anjing tua, Jiang Chen meraih lengan Fan Zongtang yang lain dan menghancurkannya dalam sekejap. Jiang Chen berkata dengan ekspresi kejam. Dia menghancurkan kedua tangan dan kaki Fan Zongtang, lalu melemparkannya ke tanah seperti orang lumpuh. Zihan, bantu aku menjaga anjing tua ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, mereka yang tangannya berlumuran darah sekte hitam akan mati. Jiang Chen sangat marah, pemandangan di depannya telah menyalakan api di lubuk hatinya. Dalam sekejap, dia terbang tinggi ke langit dan berteriak keras dengan Sonic Hawk Cry, aku, Jiang Chen telah kembali. Mereka yang menyerang saya akan membunuh tanpa ampun. Pemandangan di atasnya telah menyalakan api di lubuk hatinya. Dalam sekejap, dia terbang tinggi ke langit dan berteriak keras dengan Sonic Hawk Cry, aku, Jiang Chen telah kembali. Mereka yang menyerang saya akan membunuh tanpa ampun. Pemandangan di atasnya telah menyalakan api di lubuk hatinya. Dalam sekejap, dia terbang tinggi ke langit dan berteriak keras dengan Sonic Hawk Cry, aku, Jiang Chen telah kembali. Mereka yang menyerang saya akan membunuh tanpa ampun. Bab 259. Bab 259 Perjanjian Pertarungan 1 tahun sebelumnya. Suara Jiang Chen didorong oleh Sonic Hawk Cry yang kuat. Gelombang suara keras berguncang seperti sambaran petir dari atas. Itu menyapu seluruh medan perang, dan didengar oleh setiap orang. Tepat pada saat ini, semua pria di medan perang melihat ke langit. Apa yang mereka lihat adalah seorang pria muda berpakaian putih. Sayap darah mengepak di belakang punggungnya, membuatnya tetap melayang tinggi. Energi yang keluar dari tubuhnya membuat semua orang yang menatapnya merinding. Lihat, itu murid senior Jiang. Murid senior Jiang akhirnya kembali. Sangat kuat, energi yang luar biasa. Aura murid senior Jiang tidak lebih lemah dari aura Nan Beichao. Dia telah menembus kerana inti ilahi, sekte hitam diselamatkan. Hanya murid senior Jiang yang bisa melawan Nan Beichao ini, dan dia akhirnya kembali pada saat kritis ini, hahaha. Ketika murid-murid sekte hitam yang telah menyerah semua harapan mereka melihat Jiang Chen, cahaya harapan segera menyala di dalam hati mereka. Mereka semua menjadi bersemangat, dan keinginan untuk bertarung yang berkurang sekali lagi. Dia akhirnya kembali, hahaha. Dengan kepala mengarah ke langit, Taois hitam juga mulai tertawa. Air mata terlihat mengalir dari pipinya. Dia telah menaruh semua harapannya pada Jiang Chen, dan jika Jiang Chen tidak kembali tepat waktu, sekte hitam pasti akan menjadi neraka yang penuh dengan pembantaian, dan murid sekte hitam yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Mengaum gelombang raungan keras yang mengguncang langit terdengar dari jauh, dan hanya sepersekian detik kemudian, sumber raungan itu mendarat di medan perang. Itu adalah seekor anjing dengan tubuh yang lebih besar dari banteng dewasa, dan seluruh tubuhnya bersinar dalam cahaya kemasan. Dengan cara yang sangat ganas, ketika dia tiba di medan perang, dia segera menghancurkan prajurit inti ilahi awal dari pavilion langit yang membara menjadi berkeping-keping dengan kepalanya, membunuhnya dalam sekejap. Huff, Jiang Chen mendengus dingin. Menggunakan True Dragon Palm, dia melepaskan cakar naga merah darah raksasa. Cakar naga jatuh seperti langit runtuh, dan langsung menghancurkan sesepuh Mid Divine Core menjadi bubuk dengan cara yang hebat. Silakan baca di Nyun Novel 0R, sempurna. Taois hitam berteriak. Jiang Chen tidak mengecewakannya, dia baru saja kembali dari neraka Inferno, dan dia membunuh seorang prajurit Mid Divine Core semudah meremas semut. Taois Black, pergi ke neraka. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Taois hitam tidak memberikan perhatian penuh, Zhao Chong yang membanting telapak tangannya ke dada Taois hitam dengan kecepatan secepat kilat. Pah, aliran darah keluar dari mulut Taois Black. Kamu mencari kematian. Jiang Chen memelototi tempat kejadian. Dengan goyangan tubuhnya, dia tiba di belakang Taois Black dan menggunakan tangannya untuk menopang tubuh Taois Black. Bang, tanpa berkata apa-apa, Jiang Chen sekali lagi melepaskan telapak naga sejati ke arah Zhao Chongyang. Jiang Chen kecil, apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika Anda akhirnya kembali, masih tidak ada cara Anda dapat mencegah penghapusan sekte hitam. Anda di sini hanya untuk membuat diri Anda terbunuh. Sebagai prajurit inti ilahi puncak, Zhao Chongyang tidak menganggap serius inti ilahi awal Jiang Chen. Dalam sekejap, cahaya terang dilepaskan olehnya. Cahaya terang itu berubah menjadi tangan besar yang mengilap yang menjulur ke arah telapak naga sejati. Bang, tangan besar yang mengkilap itu hancur begitu suara ledakan terdengar. Telapak naga sejati Jiang Chen terus menerjang ke depan, menyebabkannya seolah-olah langit sedang runtuh. Kekuatan yang luar biasa memberi Zhao Chongyang perasaan tercekik, dan ekspresinya akhirnya berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Jiang Chen. Astaga, telapak naga sejati menabrak Zhao Chongyang, mengirimnya terbang sejauh 300 meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Jiang Chen tidak berhenti di situ, dia langsung menghunus pedang haus darahnya. Dengan kecepatan kilat, dia tiba di depan Zhao Chongyang dan mengayunkan pedangnya dari atas dengan gerakan cepat. Cepat, sangat cepat, bahkan Zhao Chongyang yang kuat tidak bisa menahan serangan ini. Uci, darah berceceran di sekitarnya. Pedang Jiang Chen telah memotong salah satu lengan Zhao Chongyang. Zhao Chongyang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan ini. Salah satu dari 4 pria terkuat asli di Provinsi Qi sebenarnya sangat rentan di depan Jiang Chen. Selamatkan aku, Nanbei. Zhao Chongyang ketakutan dari lubuk hatinya. Ketangguhan Jiang Chen telah membuatnya merasa seperti sedang menghadapi raja yang perkasa. Pertama, dia terluka oleh kekuatan telapak naga sejati, dan sekarang, salah satu lengannya telah dipotong.
Tidak mungkin dia bisa menahan serangan lain dari Jiang Chen. Pada saat ini, Zhao Chongyang hanya bisa meminta bantuan Nan Beichao. Astaga, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan antara Jiang Chen dan Zhao Chongyang. Setelah itu, seorang pria mengikuti cahaya dan muncul di tempat yang sama. Pria itu memiliki rambut emas, dan mengenakan jubah emas. Dia adalah Nan Beichao. Kedua pria itu menatap mata satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun. Kedua rival kuat itu akhirnya bertemu untuk kedua kalinya. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari pertama kali. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Jiang Chen seperti semut di depan Nan Beichao, dan dia dapat dengan mudah membunuhnya seperti membunuh seekor semut. Tapi, hanya dalam setengah tahun, semuanya telah berubah. Semut kecil yang dulunya kecil telah tumbuh ke tingkat di mana dia bisa melawannya secara langsung. Bagus sekali, Taois hitam yang terluka parah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sekali lagi. Ketangguhan Jiang Chen telah melebihi harapannya. Taois hitam tahu betul seberapa kuat Zhao Chongyang, mereka berdua di antara 4 orang terkuat di Provinsi Qi, dan mereka saling mengenal dengan sangat baik. Tapi, setelah Jiang Chen muncul, dia hampir membunuh Zhao Chongyang hanya dengan 2 serangan. Kekuatan tempur yang begitu kuat telah mencapai tingkat yang tidak terduga, dan dia pasti tidak lebih lemah dari Nan Beichao. Tepat pada saat ini, medan perang yang gelisah benar-benar menjadi sunyi senyap. Semua orang melirik Jiang Chen dan Nan Beichao. Kedua pria ini adalah pria legendaris dari Provinsi Qi. Jadi pemuda ini adalah Jiang Chen. Sungguh pendekatan yang mengerikan. Dia hanya seorang prajurit inti ilahi awal, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan Zhao Chongyang tidak cocok untuknya. Nenek Feng benar-benar terkejut. Tuan, Jiang Chen ini hanya berada di ranah inti mortal awal ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi setengah tahun yang lalu. Hanya dalam setengah tahun, dia benar-benar telah tumbuh ke level ini. Jika saya tidak menyaksikannya sendiri, saya benar-benar tidak akan percaya. Bai Huadi tiba di sebelah Nenek Feng. Dia menatap Jiang Chen dengan matanya yang indah. Sebagai orang yang dikatakan jenius, kemajuan Jiang Chen telah menyebabkan Bai Huadi merasakan tekanan berat seperti gunung. Yi Qingzi yang juga disebut jenius membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia juga telah berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi, dan dia masih ingat ketika dia mengaku kalah dari Jiang Chen ketika mereka bertarung di panggung yang sama. Meskipun dia lebih lemah dari Jiang Chen pada waktu itu, dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam setengah tahun, kesenjangan di antara mereka akan menjadi sangat besar. Murid senior benar-benar tangguh, bahkan Zhao Chongyang tidak cocok untuknya. Murid senior Jiang adalah jenius nomor 1 sejati di Provinsi Qi. Bahkan mungkin Nan Beichao bukan lawannya. Masih sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya hari ini. Bertarung, sialan, bukankah mereka baru saja bersikap arogan? Sekarang murid senior Jiang telah kembali, bahkan kepala sekte Paviliun Langit terbakar terluka parah olehnya. Mari kita lihat apakah mereka masih bisa begitu sombong. Semua murid sekte hitam sangat bersemangat, perasaan murung mereka semua hilang, dan semangat juang mereka melonjak setiap saat. Jiang Chen, Jiang Chen, Jiang Chen. Seseorang mulai meneriakkan nama Jiang Chen, dan segera setelah itu, seluruh kerumunan melakukan hal yang sama. Semua murid dari sekte hitam mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara saat mereka bersorak. Dipengaruhi oleh ini, para murid dari lembah kebahagiaan melakukan hal yang sama, dan meneriakkan nama Jiang Chen. Nama ini membawa kekuatan yang unik, hanya dengan meneriakkannya mereka semua bisa merasakan kepercayaan diri mereka kembali kepada mereka. Nama ini memberi mereka harapan tak terbatas. Wajah Duan Jianhong adalah yang paling gelap dari semua orang di sini. Sekte pedang surgawi terjebak dalam dilema. Kekuatan hebat Nan Beichao jauh melampaui harapan dan imajinasinya, dan sekarang, ada pria lain yang kekuatannya mirip dengan Nan Beichao. Situasi telah di luar kendalinya, dan sepertinya tidak mungkin dia bisa menyelesaikan rencananya yang kecil dan jahat. Menyerang, membunuh mereka semua, teriak si kuning besar. Dia adalah orang pertama yang menyerang, dia menabrak dan menabrak ke segala arah di mana musuh berdiri. Dalam sekejap, beberapa mayat dikirim terbang. Dibandingkan dengan pembantaian di Inferno City, pemandangan yang dia hadapi saat ini bukanlah apa-apa. Dia menjatuhkan beberapa ratus prajurit inti ilahi di mana-mana di kota Inferno, sejumlah kecil prajurit inti ilahi di depannya ini bukan apa-apa. Sejujurnya, di sini tidak cukup untuk membunuh Big Yellow. Membunuh, 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 niat membunuh melonjak tinggi ke langit. Di bawah pimpinan Big Yellow, semua murid Black Sect dan Valley of Happiness menjadi lebih kuat, dan semangat mereka melambung lebih tinggi. Mereka memotong dan menikam ke arah musuh dengan senjata mereka. Di sisi yang berlawanan, karena kedatangan Jiang Chen yang tangguh, dan dia menyebabkan luka parah pada kepala sekte mereka, para murid yang dulunya bersemangat tinggi mulai kehilangan semangat mereka. Aku, Tian Yishan telah kembali. Aku, Guan Yiyun telah kembali. Tepat ketika perang kekerasan berlanjut sekali lagi, sepasang orang kuat lainnya mendarat tidak jauh, langsung bergabung dengan medan perang. Huo Yuner ada di sini untuk membantu sekte hitam. Huo Yuner tiba juga dengan lautan api di belakangnya, menyebabkan dia terlihat seperti manusia yang terbuat dari api. Dia membawa api panasnya yang membara dan tiba di medan perang. Kekuatan gabungan dari orang-orang ini sekali lagi membuat medan perang menjadi lebih ganas. Lihat, ada begitu banyak prajurit inti ilahi. Itu murid senior Guan Yiyun, dia juga telah menembus ke ranah inti ilahi. Itu Tian Yishan, saya pernah mendengar tentang dia adalah jenius nomor 1 di sekte hitam 2 tahun lalu, tetapi dia meninggalkan Provinsi Qi.
Saya tidak pernah berpikir saya akan melihatnya lagi hari ini. Bukankah itu Huo Yuner dari Sekte Suaka Hijau? Kenapa dia membantu kita? Itu tidak masalah. Saudara, murid senior Jiang kini telah kembali, serta murid senior Tian Yishan dan Guan Yiyun. Kekuatan kita sekarang telah meningkat, mari kita ambil kesempatan ini untuk membunuh musuh kita. Bunuh mereka semua, beritahu mereka ketakutan dan buat mereka basah kuyup karena ketakutan. Persetan dengan mereka, ayah akan membunuh bajingan-bajingan itu dari Burning Sky Pavilion dan membuat mereka kencing darah. Kekerasan, seluruh medan perang menjadi ganas dalam sekejap. Semangat kedua belah pihak telah berubah, murid-murid Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan yang dulunya pernah putus asa sekarang tampak seperti telah disuntik dengan semacam stimulan. Mereka menjadi sangat kuat, menyebabkan musuh mereka kesulitan untuk melawan. Di langit, Jiang Chen dan Nan Beichao berdiri saling berhadapan. Tak satu pun dari mereka memperhatikan medan perang di bawah. Jiang Chen, Anda benar-benar mengejutkan saya tidak pernah berpikir Anda akan memiliki kemajuan yang luar biasa. Sepertinya aku meremehkanmu, kata Nan Beichao. Kemajuan luar biasa Jiang Chen memang melebihi imajinasinya. Tidak peduli seberapa sombongnya Nan Beichao, dia terpaksa menganggap Jiang Chen lebih serius sekarang. Tidak banyak orang yang bisa membuat Nan Beichao memperhatikan dengan serius. Nan Beichao, tindakanmu hari ini telah mendorong Burning Sky Pavilion ke jurang terdalam. Sepertinya pertarungan 1 tahun kita akan terjadi lebih awal dari yang disepakati. Jiang Chen berkata dengan suara acuh tak acuh. Dia telah menantikan untuk bertarung Nan Beichao untuk waktu yang lama. Meskipun masih ada 6 bulan lagi sampai pertarungan mereka, dilihat dari situasi saat ini, tidak mungkin mereka bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sedang berpikir untuk membiarkanmu tetap hidup selama setengah tahun lagi, tetapi karena kamu tidak sabar untuk membunuh dirimu sendiri, aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Nan Beichao melepaskan energinya. Aura seorang kaisar tertinggi langsung menutupi seluruh tubuhnya. Bab 260. Bab 260 Mata dibalas mata. Biarkan pertarungan memberitahu siapa orang terakhir yang akan bertahan. Jiang Chen melepaskan energinya, dan tanpa ragu-ragu, dia melepaskan telapak naga sejati yang menabrak Nan Beichao. Jiang Chen tidak berani menunjukkan kelalaian saat melawan Nan Beichao. Jika Nan Beichao berada di panggung yang sama dengannya, dia bisa sepenuhnya memandang rendah dirinya. Tapi, karena ada perbedaan satu tahap di antara mereka, itu adalah cerita yang berbeda. Meskipun Jiang Chen dapat dengan mudah membunuh prajurit inti ilahi akhir, Nan Beichao bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang-orang itu. Tinju Trinitas. Nan Beichao berteriak saat dia meninju dengan kekuatan yang luar biasa. Kedua pria itu telah terbang lebih tinggi ke langit, dan bertempur dalam pertempuran yang hanya menjadi milik mereka. Nan Beichao sedang mengembangkan keterampilan penguasa Imperius yang disukai surgawi, yang membuatnya ditakdirkan untuk menempuh jalan yang membawanya menjadi seorang kaisar kekaisaran. Trinity Fist adalah salah satu skill tempur yang menakutkan dari skill Imperius Ruler. Bang, keduanya adalah pria yang sangat ganas. Ketika telapak naga sejati bertabrakan dengan tinju Trinitas, riak energi yang luar biasa menyapu seluruh tempat, bahkan menutupi langit di atas, menghalangi matahari dari pandangan. Gelombang energi yang dahsyat menyapu langit, dan gelombang kejut yang kuat menyebabkan hati semua orang bergetar, seolah-olah bayangan gelap telah dilemparkan ke atas jiwa mereka. Setelah tabrakan, kedua pria itu berdiri diam di tempat yang sama, dan mereka terlihat sangat tenang. Itu sebenarnya pertandingan yang setara. Jiang Chen menyipitkan matanya dan melemparkan tatapan tajamnya ke Nan Beichao, lalu dia berpikir dalam hati, pria ini memang jenius yang langka, dia tidak mengecewakanku. Jika dia lahir di era yang sama denganku di kehidupan masa laluku, prestasinya tidak akan lebih lemah dari saya. Ini adalah penilaian Jiang Chen terhadap Nan Beichao. Itu adalah penilaian yang luar biasa. Tapi di sisi lain, Nan Beichao terkejut. Badai mengamuk di dalam pikirannya, sungguh pria yang luar biasa. Hanya dalam setengah tahun, dia benar-benar telah tumbuh ke tahap ini di mana dia bisa bertarung seimbang denganku. Lebih jauh lagi, dia hanya seorang prajurit inti ilahi awal, jika kita berada di tahap yang sama, bukankah itu berarti aku bukan tandingannya? Tanda seru, ini tidak mungkin. Nan Beichao sangat terguncang oleh ini. Dia sangat terkejut, dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Dalam pikirannya, dia adalah orang paling berbakat di dunia ini, dia adalah jenius nomor 1 yang melampaui leluhur dan mempesona orang-orang sesaman. Tapi sekarang, dia menghadapi seorang pria dengan bakat yang lebih besar dari dirinya. Ini sangat mengganggu pikirannya, tidak ada yang boleh berdiri lebih tinggi dariku, Nan Beichao. Aku harus membunuhnya hari ini tidak peduli apa. Saya harus memberitahu semua orang bahwa saya, Nan Beichao adalah seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar sejati. Silakan baca di Nyun Novel 0R, tatapan jahat dan jahat muncul di mata Nan Beichao. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengungguli dia dalam hal bakat. Itu tak tertahankan. Jiang Chen, Anda benar-benar mengejutkan saya, dan Anda telah menarik perhatian saya. Tapi, aku harus membunuhmu hari ini. Anda benar-benar beruntung dibunuh oleh saya. Energi Nan Beichao terus meningkat seperti tsunami yang mengamuk. Dia sekali lagi memukul dengan tinju Trinity. Gunung raksasa seperti tinju terbang ke arah Jiang Chen sekali lagi. Haha, tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan. Kamu ingin membunuhku. Aku ingin membunuhmu. Mari kita bertarung dan mencari tahu siapa orang terakhir yang bertahan. Jiang Chen sangat mendominasi. Kebanggaannya datang dari lubuk hatinya juga, dan itu tidak lebih lemah dari harga diri Nan Beichao. Sekali lagi, dia melepaskan telapak naga sejati dan melanjutkan pertarungan sengit dengan Nan Beichao.
Bang, 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 dua pria perkasa dan ganas telah membuka medan perang baru yang tinggi di langit. Mereka bertukar serangan dengan cara yang paling brutal, dan mereka hampir menghancurkan langit tempat mereka bertarung. Energi menyapu dan mengamuk dengan gila-gilaan, sulit untuk mengetahui siapa yang lebih unggul. Mereka sangat kuat, luar biasa kuat. Mereka benar-benar jenius terkuat. Provinsi Qi kecil sebenarnya telah membudidayakan dua pria perkasa seperti mereka, ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu siapa pemenangnya. Saya yakin murid senior Jiang akan memenangkan pertarungan ini. Sejak dia datang ke Sekte Hitam, dia telah melakukan hal yang tampaknya mustahil berkali-kali. Tidak ada yang bisa menahan kejutan yang melanda pikiran mereka. Ini adalah pertarungan pamungkas antara dua bintang terang. Tidak ada yang bisa tetap tenang lebih lama lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Jiang Chen begitu kuat? Tanda seru. Baru setengah tahun, Zhao Chongyang hampir berteriak. Dia telah kehilangan satu tangan sekarang, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Daoist Black dan Granny Feng bertarung bersama Duan Jianhong. Saat ini, satu-satunya harapan Burning Sky Pavilion adalah Nan Beichao yang saat ini terjerat dalam pertarungan sengit dengan Jiang Chen, dan menilai dari situasi saat ini, masih belum jelas apakah Nan Beichao akan menang pada akhirnya. Tapi medan perang di depannya menunjukkan hari kiamat Pavilion Pembakaran Langit. Prajurit inti ilahi yang tiba-tiba muncul entah dari mana semuanya adalah prajurit jenius, yang sangat kuat. Terutama Big Yellow, dia adalah eksistensi paling brutal di medan perang. Dia menabrak dan membanting ke segala arah dengan cara yang paling kejam. Arg! Para murid dan tetua dari Burning Sky Pavilion berteriak dan berteriak. Serangan yang mereka hadapi saat ini tidak memberi mereka ruang untuk melawan. Jika ini terus berlanjut, Burning Sky Pavilion akan menghilang ke dalam jurang, tersingkir. Hati Zhao Chongyang berdarah. Dia tidak pernah mengira ini akan terjadi. Menurut rencananya, mengalahkan Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan adalah tugas yang mudah. Setelah itu, mereka akan dapat memerintah seluruh provinsi Qi, dan dia akan menjadi penguasa baru provinsi Qi. Tapi tidak ada yang sempurna, kembalinya Jiang Chen yang tiba-tiba telah menghancurkan rencana sempurna Zhao Chongyang, dan situasinya sekarang berbalik. Sekarang, bukan Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan yang menghadapi risiko eliminasi, melainkan Pavilion Langit yang membara. Arg! Saya menyerah, saya ingin menyerah. Seorang tetua inti ilahi dari Burning Sky Pavilion yang bertarung dengan Guan Yiyun tiba-tiba berteriak. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bertarung lagi, situasinya berubah terlalu cepat, dan dia bukan tandingan lawannya. Harapan terbesar mereka, Nan Beichao, terikat dalam pertarungan dengan Jiang Chen, dan sepertinya akan sangat sulit baginya untuk membunuh Jiang Chen. Bahkan dengan kekuatan Nan Beichao, pada saat dia benar-benar membunuh Jiang Chen, semua orang dari Burning Sky Pavilion sudah mati. Huff, siapa yang memberimu hak untuk menyerah? Guan Yiyun mendengus dingin saat dia menyerang tanpa ampun. Pedang panjang di tangannya menembus dada lawannya di detik berikutnya. Aku tidak bisa membiarkan darah para murid dan tetua Sekte Hitam ditumpahkan dengan sia-sia. Mata untuk mata, ingin menyerah dan mempertahankan hidup Anda. Tidak mungkin, Guan Yiyun memiliki aura yang mengesankan, dia tidak pernah memberi lawannya kesempatan untuk menyerah. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan membelah tubuh lawannya menjadi dua, menyebabkan darah turun dari langit. Haha, teman Guan Yiyun tidak buruk. Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk menyerah, Chen kecil tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Big Yellow tertawa terbahak-bahak, dia menjulurkan kepalanya dan terus menabrak dan membanting ke segala arah. Jalannya dipenuhi dengan pekikan yang mengental. Sebelumnya, Guan Yiyun bukanlah seorang pria tanpa belas kasihan, dia masih akan memberikan kesempatan kepada musuhnya untuk menyerah. Tapi, karena dia telah berada di neraka-neraka untuk waktu yang lama, dia telah mengubah cara dia menghadapi musuh-musuhnya. Mereka yang kembali dari neraka-neraka semuanya adalah orang-orang yang kejam, mereka bahkan tidak mengedipkan mata ketika mereka membunuh. Pada saat ini, semua orang dari Burning Sky Pavilion benar-benar kehilangan semua harapan mereka. Lawan mereka bahkan tidak mengizinkan mereka untuk menyerah. Jelas, mereka ingin membunuh mereka semua. Ini adalah karma. Ketika mereka berada di sisi atas dan membunuh orang-orang dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan, tidak satupun dari mereka bahkan mengerutkan alis mereka. Tapi sekarang setelah situasi berbalik, tidak peduli bagaimana mereka memohon pengampunan dan meminta untuk menyerah, karena mereka telah memutuskan bahwa ini tidak mungkin. Meskipun Nan Beichao sangat kejam dan sombong, ada satu hal yang benar tentangnya. Bahkan pada titik balik dalam sejarah, dengan setiap akhir zaman, darah harus ditumpahkan. Hari ini adalah hari perubahan besar bagi Provinsi Qi, dan medan perang Sekte Hitam ditakdirkan untuk menjadi neraka yang penuh dengan pembantaian. Sungai darah ditakdirkan untuk mengalir dalam pertempuran ini, dan darah itu akan menjadi milik mereka sendiri, atau musuh mereka. Mereka yang terlibat tidak bisa kabur. Ini adalah dunia kultivasi yang kejam. Hidup dan mati dan itu normal, tidak banyak aturan yang diterapkan di alam ini, dan yang paling penting adalah kekuatan. Tentara Burning Sky Pavilion telah sepenuhnya dikalahkan dan telah bubar. Si kuning besar yang tangguh tidak membutuhkan deskripsi. Guan Yiyun, Tian Yishan, Huo Yuner, masing-masing dari mereka sangat kuat. Bahkan Yang Meng, Wang Heng dan beberapa orang lainnya adalah orang-orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Perkelahian yang mereka alami di neraka-neraka 100 kali lebih mengerikan dari ini. Arg, jeritan sengsara bisa terdengar di mana-mana. Jumlah murid dan tetua dari Burning Sky Pavilion terus berkurang. Lebih dari setengah tetua sekte dari Sekte Pedang Surgawi telah terbunuh, dan sisanya menderita luka serius, dan berjuang untuk membela diri.
Kali ini, Duan Jianhong telah membuat keputusan yang salah. Jika dia memilih untuk bergabung dengan Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan, dia tidak akan terjebak dalam situasi ini. Bang, di langit di atas, Jiang Chen dan Nan Bei Chao masih terkunci dalam pertarungan sengit. Keduanya adalah pria dengan bakat luar biasa, dan mereka berdua memiliki semua jenis keterampilan. Sangat sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Situasi telah menyebabkan semua orang dari Burning Sky Pavilion dan Sekte Pedang Surgawi benar-benar kehilangan semua harapan mereka. Sejak awal perang, Nan Bei Chao adalah satu-satunya harapan mereka. Tapi sekarang, sepertinya mereka tidak bisa bergantung padanya lagi. Berhenti, Duan Jianhong yang sedang bertarung melawan Taoist Black dan Nenek Feng tiba-tiba berteriak. Taoist Black, Nenek Feng, kamu harus tahu bahwa aku tidak benar-benar menyerah pada Nan Bei Chao. Sekarang, dengan ketulusan yang paling dalam, saya telah memutuskan untuk membuat Sekte Pedang Surgawi bergabung dengan Anda. Kami akan bekerja sama dan membunuh orang-orang dari Burning Sky Pavilion. Mari kita ubah permusuhan kita menjadi persahabatan, bagaimana menurutmu? Kata Duan Jianhong, dia tahu Burning Sky Pavilion akan dihancurkan hari ini, dan jika dia masih tidak melakukan sesuatu, dia akan menemui akhir yang sama. Setelah Jiang Chen dibebaskan dari pertarungan, apa yang menunggunya adalah kematian yang pasti. Haha, Duan Jianhong, apakah kamu gila? Saya tidak berpikir itu yang Anda katakan kepada kami sekarang. Taoist Hitam tertawa terbahak-bahak. Dia belum pernah tertawa dengan kegembiraan seperti itu sebelumnya, ini menyebabkan semua depresi di pendengarannya hilang. Duan Jianhong, itu adalah pilihanmu sendiri, keputusanmu sendiri yang mendorong Sekte Pedang Surgawi ke dalam lubang api, dan sekarang kamu mencoba untuk bergabung dengan kami. Bahkan jika kami setuju, apakah Anda benar-benar berpikir Jiang Chen akan membiarkan Anda pergi? Nenek Feng berkata dengan seringai di wajahnya. Kemudian, dia dengan paksa mencambuk Duan Jianhong dengan cambuknya. Dalam situasi saat ini, mereka tidak perlu menerima proposal Duan Jianhong untuk bergabung. Juga, mereka juga tidak bisa menerima kepribadiannya, lebih baik mereka melawannya sampai dia mati. Taoist Black, Nenek Feng, sebaiknya kamu mempertimbangkan proposalku. Meskipun Jiang Chen sangat kuat, dia terkunci dalam pertarungan dengan Nan Bei Chao. Anda berdua terluka parah, dan Anda bukan tandingan saya bahkan ketika bekerja bersama. Saat ini, tidak ada seorang pun di medan perang ini yang bisa mengalahkanku. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku saat melawan kalian berdua barusan, dan jika kalian benar-benar ingin memasuki pertarungan hidup dan mati, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk membunuh kalian berdua sekarang. Duan Jianhong memiliki ekspresi dingin saat dia mengancam. Sialan kau, tunjukkan padaku apa yang kau punya, pria gendut bodoh. Tuan anjing ini ingin melihat apakah aku tidak bisa membunuhmu dengan kepalaku. Big Yellow tiba-tiba muncul di belakang Duan Jianhong. Kepalanya bersinar terang, dan tanpa ragu-ragu, dia menabrak Duan Jianhong. Oke jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.